mulai, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda nomor satu harus bawa kertas dan pensil, catat. Saya kasih waktu. Nomor satu Anda harus pensil dan catat. Bukan merekam, nggak ada gunanya. Itu nomor satu. Ya, step pertama dalam bisnis jaringan. Bagaimana mulai baru bisnis jaringan? Saya mau tanya ke orang, nggak semua bisa jawab. Jadi waktu dia bergabung di bisnis ini, nomor satu yang dia harus lakukan adalah dia harus sharing. Anda catat tuh. Bapak Ibu, kan saya lihat video Anda. Jadi Anda kalau bisa lebih kelihatan loh Anda catat apa enggak ya. Nomor satu adalah Anda harus sharing. Sharing ke teman dan kerabat bisa melalui sosial media, bisa directly. Direct itu bisa langsung Anda sharing. Tapi karena corona gini kan semuanya harus online. Jadi Bapak Ibu nomor satu Anda harus ingat di bisnis ini. Langkah pertama waktu Anda masuk adalah, lihat nih di paling bawah kanan ada H-1. Yang Anda lihat tuh mukanya jangan muka saya yang full ya. Yang Anda lihat tuh slide-nya yang full. Karena ini yang paling penting. Nomor satu, sampai H+1. Artinya waktu Anda join, hari ini sama until besok adalah waktu terbaik untuk Anda sharing. Apa yang Anda sharingin? Cuma satu hal doang di bisnis ini yang Anda sharing. Catat ya Bapak Ibu ya. Yang Anda wajib sharing di bisnis adalah kenapa Anda bergabung dengan AFC. Ingat, satu aja tulis. Tulis tuh. Waktu Anda pertama kali join di AFC, mungkin Anda sekarang baru pertama kali, apa ya udah seminggu, ada yang udah sebulan. Tapi Anda nggak tahu ngapain kan? Anda sharing nomor satu adalah kenapa Anda join AFC. Oke ya? Kenapa Anda bergabung di bisnis ini? Jadi Anda nggak bisa dulu ceritain manfaat produk. Anda nggak bisa dulu ceritain tentang bonus. Anda belum bisa ceritain tentang paten-paten AFC. Kenapa? Karena orang mau tahu dulu kenapa Anda bergabung dengan AFC. Itu dulu. Itu bahkan adalah alasan terkuat dan itu yang bikin orang kenapa melirik Anda itu satu dulu itu. Kenapa Anda bergabung dengan AFC? Kenapa yuk? Karena setiap orang di sini punya alasan berbeda. Kalau Anda share langsung tentang manfaat produk, maka orang langsung anggap Anda sebagai penjual online aja. Anda nggak ada bedanya sama penjual-penjual online di Facebook, Instagram. Oke ya? Anda nggak sama kayak Anda sekarang lagi nggak ada bedanya sama kayak penjual dadakan masker, penjual dadakan sanitizer. Orang lihat Anda nggak? Enggak. Andai kata lihat, dia cuma anggap Anda sebagai seller. Masalahnya di bisnis ini, Anda bukan seller. Anda adalah partner bisnisnya AFC. Kita bisnis networking. Anda bukan penjual barang. Jadi di bisnis ini, saat Anda bergabung, hal nomor satu yang Anda harus lakukan adalah sharing kenapa Anda join AFC. Apa aja? Contoh bagi Anda yang pemula. Anda bisa tulis di Facebook Anda atau di teman Anda bahwa saya selama ini tidak pernah ikut bisnis MLM. Saya selama ini tidak percaya dengan bisnis network marketing. Tapi di AFC saya percaya. Karena apa? Nggak tahu. Apa yang bikin Anda masuk itu? Itulah kuncinya yang Anda harus sharing pertama adalah apa yang bikin Anda bergabung dengan AFC. Atau upline Anda, atau pengundang Anda, atau yang bikin join Anda. Saya join di AFC karena Bu Mira, contoh. Atau karena Bu Leona. Nih lagi nonton berdua. Saya bergabung di bisnis AFC karena Bu Leona. Karena Bu Leona adalah sosok yang A, B, C, D. Anda gambarin. Atau saya percaya AFC karena produknya bla bla bla. Dahulu saya nggak pernah ketemu produk seperti ini. Anda bisa ceritain. Tapi intinya yang Anda harus ceritain pertama di bisnis ini atau yang Anda harus mulai fokuskan adalah sharing kenapa Anda bergabung di bisnis ini. Oke, banyak orang anggap ini sepele, padahal ini yang paling kuat. Jadi Anda harus sharingin kenapa Anda bisa bergabung dengan kenapa Anda bergabung dengan bisnis AFC. Sebelum Anda bikin kata-kata itu, sebaiknya Anda konsultasi. Kalau Anda suami, Anda tanya istri, menarik nggak? Oke ya, kalau Anda nggak ada istri, nggak ada suami, tanya upline-nya. Tanya saudara, tanya teman dekat, ini menarik nggak kata-katanya? Kenapa? Karena first impression is everything. Kesan pertama itu yang paling menentukan di bisnis ini.
Jadi, waktu Anda bikin kalimat itu, kira-kira sebagai kesan pertama harus menarik apa enggak. Anda harus tanya pendapat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Step 1 paham? Kalau paham Anda chat saya. Kalau nggak paham Anda chat juga. Jadi kita modul per step by step-nya jelas dulu. Sampai sini oke nggak? Halo? Siap, paham. Oke. Masalahnya, yang udah ikut NDO saya sebelumnya, kan saya temenan sama Anda rata-rata di Facebook ya, di Instagram saya baca. Nggak ada yang buat juga loh. Saya nggak ngerti loh sampai level sana saya nggak paham. Padahal Bapak Ibu Anda harus tahu, di bisnis ini orang nggak mau dengerin produk ini. Beneran. Di bisnis ini orang nggak mau dengerin marketing plan-nya. Orang mau denger semuanya setelah dia tahu kenapa Anda bergabung di bisnis ini. Paham Bapak Ibu ya? Orang nggak akan kepoin bisnis properti. Bisnis properti lah apalah. Sampai ada satu orang ceritain kenapa pentingnya bisnis properti. Orang nggak akan kepoin saham. Sampai ada satu orang, bagi dia, yang dia percaya, yang dia jadiin panutan, cerita tentang main saham itu luar biasa, baru orang mau dengar. Sama di produk dan marketing plan ini. Di AFC, Bapak Ibu. Anda ceritain produk sampai kiamat nih mulut, Anda ceritain marketing plan sebagus apapun, orang nggak akan dengar sampai dia tahu dulu kenapa Anda bergabung di AFC. Jadi Anda yang baru ikut training ini, atau Anda yang yang sebelumnya udah ikut, Anda harus buat. Anda harus bikin kenapa Anda bergabung dengan AFC. Apa yang bikin bergabung? Banyak. Tadi saya udah ceritain kan, upline Anda, atau Pak Erna sendiri, Anda nggak pernah ketemu kayak beliau, atau Ko Budi Darwin, Ko Yohanes, Ko Andrian, upline Anda, atau sideline Anda, bahkan Anda bisa dari crossline Anda loh. Saya bergabung karena dulu saya lihat orang ini nggak siapa-siapa, tapi sekarang jadi sesuatu. Oh, saya harus bergabung di bisnis ini. Paham maksud saya? Anda harus lakukan loh. Anda nggak bisa manggut-manggut doang. Ini keras, ini training Bapak Ibu ya. Ini bukan LOP. Ini saya ngomong ngotot orangnya. Karena ini training. Ini bukan LOP. Ini bukan lagi ceritain peluang. Ini lagi mau kasih tahu apa yang Anda salah lakukan. Dan udah di sharing kan, tetap nggak dilakukan. Anda harus bikin loh. Mulai hari ini teman-teman yang ikut training ini, kalau Anda serius di bisnis ini, langkah pertama yang harus kasih tahu bahwa kenapa Anda bergabung di bisnis AFC. Selama Anda nggak buat alasan kenapa Anda bergabung itu, nggak akan ada orang mau dengerin produk ini. Nggak akan ada yang orang mau dengerin peluang bisnis ini. Paham ya? Sampai sini paham ya? Cek dulu di chat. Nggak bisa. Anda kira ini cuma training, dengar, nggak ada gunanya, Bu. Anda kalau nggak sukses juga di training ini, nggak bisa. Masalahnya training ini udah suksesin banyak orang. Ini training dimulai, udah suksesin banyak orang, Bapak Ibu. Member kita hampir 100.000 orang, Bu. Yang punya income 100 juta, lebih dari 1.500 orang. Anda nggak bisa, ini data yang ngomong. Makanya saya bilang ke Anda semua, bagi Anda yang baru bergabung di bisnis ini, ikutin training ini, ceritain kenapa Anda bergabung di bisnis AFC. Kenapa? Kenapa ceritain? Upline Anda kek, mentor Anda siapa kek, atau ada sosok yang Anda nggak pernah tahu lah. Paham ya? Pengundang Anda lah, atau tetangga Anda lihat, wah saya punya tetangga join AFC, income-nya dulu orang susah, tiba-tiba sekarang begini. Kalau saya nggak ikut, nanti ketinggalan. Apapun. Ingat kata saya Bapak Ibu, Anda nggak akan peduli sama bisnis saham sampai ada satu orang yang Anda kenal ceritain bisnis saham luar biasa, baru pasti Anda ikut. Sama kayak di bisnis ini. Kalau Anda datang sebagai seller, sama aja kayak sekarang tiba-tiba banyak penjual masker dadakan. Tiba-tiba Anda jual masker, Anda penjual aja. Sama kayak di SOP AFC. Anda baru bergabung AFC, Anda jual produk, orang cuma lihat, oh ya udah penjual. Tapi kalau Anda mulainya dari awal bahwa saya bergabung di bisnis AFC Life Science karena ABC, bikin kata-kata yang saya udah bilang. Kata-katanya harus menarik. Makanya waktu Anda bikin, Anda tanya pembantu Anda, saudara Anda, teman Anda, tetangga Anda, suami atau istri atau teman terbaik Anda, tanya, udah bikin nih kalimat, tanya. Menurut Anda bagus nggak? Kenapa? Karena kesan pertama adalah kesan yang paling penting. Betul ya? Kayak Anda baru pacaran, ketemu,
lihat, waduh, baru ketemu udah ngupil. Contoh. Maksudnya kesan pertama itu yang paling penting. Makanya waktu Anda sharing ini, waktu Anda baru bergabung sharing ini, harus profesional. Oke ya? Oke, step 1 selesai. Step 2. Buat visi dan impian. Saya mau tanya sama Anda, teman-teman, yang udah bergabung. Anda udah dengar impian dan visi. Anda buat nggak? Percuma Anda ikut training ini, kalau Anda nggak buat, itu yang paling saya jengkel di kita semua. Anda kira sukses itu ya main-main. Saya sebelumnya yang baru kenal saya mohon maaf ya. Training sifatnya keras. Jadi saya bukan orang yang lembut juga. Training, tapi saya hatinya lembut. Tapi kalau suaranya aja keras. Tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman semua. Anda ikut visi dan impian. Ini bagi yang udah ikut ya. Anda buat nggak? Kalau nggak buat mah percuma. Anda penuhin aja. Paham maksud saya? Sama. Jadi bagi yang baru nih ya, Anda visi. Ada yang tahu nggak visi apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu coba kasih tangan. Saya mau tahu dulu visi itu apa. Anda tahu nggak visi itu apa? Coba saya absen dulu ya. Siapa yang tahu visi nih? Saya mau absen dulu. Yang tahu visi itu apa? Tunggu ya. Saya mau absen. Mau lihat teman-teman. Siapa yang ngerti visi? Chat atau kasih tangan. Ini semua umumnya orang baru loh. Saya mau training ini kita lebih 2 arah aja. Karena kalau 1 arah, Anda bayangin saya ngomong sama monitor hitam. Gitu loh. Makanya saya mau kita 2 arah. Chat dulu ya. Apa itu visi? Oke. Saya lihat dulu. Visi adalah bermanfaat buat orang lain diri sendiri. Visi saya benar. Anda harus catat juga ya. Bagi Anda yang nggak punya visi, visi itu sesuatu yang benar-benar besar. Satu. Syaratnya Anda bikin visi, tiap orang boleh punya visi, jadi nggak bisa dikasih tahu definisinya. Syarat untuk bikin visi, 1 harus besar. Nomor 2, syarat untuk bikin visi adalah tidak boleh sifatnya materi. Sampai sini paham? Visi tidak bermateri. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nggak ada materinya. Saya mau jadi orang yang sangat bermanfaat buat orang seluas-luasnya. Saya mau jadi orang yang mengubah mindset atau something yang kayak gitu. Sampai sini oke dulu nggak? Jadi Anda harus tahu, visi duluan sebelum impian. Jadi nomor 1 step tadi sharing, nomor 2, jadi baru join nih, Anda sharing dulu di sosmed atau pribadi. Bisa itu sharing nggak selalu di sosmed loh. Saya bisa sharing ke teman saya. Hey, Pak Dedi, ini contoh nih Pak Dedi. Pak Dedi, saya mau ceritain ya. Saya nggak jualan, saya nggak curhat, tapi saya mau ceritain tentang kenapa saya bergabung di bisnis AFC ini. Anda boleh baca atau enggak, tapi saya menganggap Pak Dedi adalah partner bisnis yang berpotensi, maka saya sharing ke Anda. Saya bergabung di bisnis ini karena A, B, C, D. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi sharing itu nggak harus di sosial media, bisa one-on-one, bisa di grup, saya share di grup, bikin grup, bisa di sosmed. Kenapa? Karena waktu Anda baru bergabung, api Anda nyala tuh. Anda kan belum ditolak, ngerti ya? Jadi harus sebanyak-banyaknya Anda ditolak dulu tuh. Beda sama mungkin beberapa leader yang bisnis ini 3 bulan udah banyak ditolak. Oh beda jalannya. Semangatnya beda. Dia ikut NDO, saya suruh sharing, dia nggak sharing. Kenapa tau nggak saya? Saya udah ceritanya Anda nih, di partisipan ini saya udah pin Anda, saya udah ingetin Anda. Oh, saya kasih lihat Anda. Besoknya di sosmed kita temenan. Saya cek, dia post nggak? Dia nggak post loh. Itu yang bikin saya gini, ya pantas Anda nggak sukses gitu loh. Udah pantas bener.
Bahkan kalau Anda sukses, Tuhan nggak adil. Saya bukan apa ini training makanya agak keras. Karena udah dikasih tahu juga dia nggak bikin loh. Saya benar-benar, aduh, bingung. Saya bingung banget kenapa nggak buat. Sama kayak ini visi. Harus buat. Anda nggak bisa buat daftar nama tanpa visi. Ini soal nomor 2 adalah buat visi dan impian. Buat. Visi itu apa? Sesuatu yang besar, Bu. Nggak bisa dibeli pakai materi. Artinya nggak boleh mobil mewah. Visi Anda apa? Pengen jadi Bushido? Nggak bisa. Visi Anda apa? Saya pengen rumah mewah? Nggak bisa. Visi adalah sesuatu yang besar. Yang tidak ada ukuran materinya. Kasarnya gini, Bu. Anda hidup umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau 70 tahun. Di dunia, Tuhan bikin Anda hidup sampai hari ini. Mau ngapain tujuannya? Nah, itulah definisi kira-kira arti visi apa. Anda mau jadi Tuhan nih bikin Anda hidup selama ini, mau ngapain nih Anda? Buat apa nih Anda? Ayo apa? Bisa jawab Bapak Ibu? Anda bisa jawab nggak? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan bikin Anda hidup umur panjang buat ngapain? Hah? Itu pertanyaan sepele loh. Luar biasa loh tapi loh. Anda bisa jawab saya. Tuhan hari ini bikin Anda hidup umur panjang. Anda kan minta umur panjang. Anda minta nggak sakit corona. Anda minta jangan terinfeksi virus. Buat apa? Hah? Buat Anda kaya gitu. Anda dibikin umur panjang buat apa? Anda harus ingat mulai loh hari ini loh. Orang yang nggak punya visi besar, Bu. Hidupnya nggak ada arahnya. Orang yang nggak punya visi besar ya, hidupnya penuh ketakutan. Ada virus, takutnya setengah mati. Anda lihat deh, yang terlalu takut itu pasti visinya nggak ada. Dosanya banyak kali. Bukan masalah dosa sih. Tapi masalahnya gini Bapak Ibu, kalau Anda punya visi yang besar, kenapa harus punya visi besar? Contoh saya deh. Atau Pak Ernest deh, jangan saya. Pak Ernest, seorang founder kita ya, nggak pernah punya pengalaman MLM. Nggak pernah ikut MLM. Sekarang bangun MLM sukses loh. Bukan karena kerja keras, tapi modal awalnya punya visi yang besar. Saya juga. Saya, Bapak Ibu, orang kira saya roadshow buat presenter. Itu udah paling konyol. Saya roadshow bukan buat presenter. Saya roadshow buat benerin masalah di kota itu. Dengar masalah langsung. Bisa selesaiin ada apa. Bisa lihat siapa yang berjuang di kota-kota itu. Ketika saya punya visi yang besar, Bu. Dan saya komit. Nah, Anda harus lihat tuh. Ketika Anda punya visi, Anda harus komit. Jadi contoh, kalau Anda bangun visi itu, saya ingin berguna seluas-luasnya buat orang. Saya ingin bantu orang, bla bla bla. Dan Anda komit, maka Tuhan akan kasih ujian. Benar nggak visi Anda itu? Diuji Anda gitu loh. Benar apa enggak? Apa mulutnya doang? Saya ingin, Anda selama ini jualan, tiba-tiba punya visi besar. Saya ingin bantu orang. Anda ngomong gitu kan? Tiba-tiba Tuhan datang tes. Ada orang mau gabung, nggak ada duit. Dites tuh Anda. Benar mau bantu apa mulutnya doang? Jadi, sebelum jauh, saya balik lagi. Buat visi yang besar, Bu. Karena semua orang hebat punya visi yang besar. Nggak ada orang yang hebat tanpa nggak ada visi. Semua perusahaan punya visi misi. Setuju nggak? Bapak Ibu yang pernah bangun perusahaan atau join perusahaan. Waktu Anda bikin perusahaan di awal nih pakai kertas, pasti yang ditanya, pasti Anda bikin dulu visi misi, Bu. Benar nggak? Rumah sakit punya visi misi, perusahaan asuransi punya visi misi, perusahaan masker aja punya visi misi loh. Bukan yang dadakan ya. Saya pertanyaannya, apa visi misi Anda? Ya nggak ada. Buat itu visi. Itu yang bikin Anda nggak berhenti. Itu yang bikin mindset Anda berubah total. Kalau Anda mau bantu orang seluas-luasnya, ketika saya mau bantu orang seluas-luasnya, saya prospek Anda tolak saya nggak akan sakit hati. Anda tolak saya nggak akan putus asa. Karena visi saya besar. Saya kan visinya mau bantu orang.
Dia tolak saya, ya udah, yang rugi siapa? Coba saya tanya Anda, saya mau bantu orang, saya mau bantu Anda nggak mau dibantu saya, yang rugi siapa? Visi itu yang ngubah, visi itu mindset, visi itu vision, visi itu everything di dalam ini, di hati ini. Apa visi Anda? Anda ganti visi Anda berubah haluan semua. Visi paling penting. Selalu. Kemarin di Kazoku ada chat, banyak perusahaan network lagi turun, kita naik di corona ini. Ada kayak Ko Yohanes ngomong, visi misinya beda. Benar. Tahu kenapa perusahaan ini belum genap, udah 2 tahun, baru kita 2 tahun, dan bisa booming kayak gini. Kalau bukan visi misinya yang hebat, apalagi Pak? Anda paham ya? Buat visi yang besar, komit sama visi Anda. Nah, visi tidak materi, ingat. Nomor 2 selanjutnya adalah impian. Oke, Bapak Ibu, di impian, saya mau Anda absen khusus di impian. Siapa yang punya impian? Siapa yang punya impian? Chat ya. Jadi kita 2 arah nih, Bapak Ibu. Saya ngomong ini ke layar monitor doang. Ngeliat video Anda aja enggak. Jadi Anda bisa chat ke saya, siapa yang punya impian? Biar saya tahu. Atau Anda boleh dada-dada deh. Anda punya impian nggak? Nah, ini ada nih. Ada yang dada. Anda punya impian, Bapak Ibu? Punya? Achieve nggak? Achieve nggak impiannya? Jangan ketawa. Achieve nggak? Langsung ketawa. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, cara achieve impian nomor 1. Nah, achieve apa nggak achieve, ada dasarnya kenapa impian nggak achieve. Saya kasih tahu dulu dari awal. Nomor 1 adalah, cara achieve impian, Anda tulis ya, visualisasikan. Nomor 1 untuk achieve impian adalah Anda visualisasikan. Apa itu visualisasikan, Bapak Ibu? Nah, ini di gambar AFC ini, Anda lihat tuh, di slide, ada foto rumah, ya, ada foto mobil. Benar, Anda lihat nggak? Sama. Bagi Anda yang mau achieve impian, nomor 1 adalah Anda harus print atau Anda foto pajang impian Anda dan tempel di mana Anda setiap hari lihat. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke? Masalahnya adalah banyak orang udah dengar training saya. Nggak ada satu pun lakukan loh. Itu luar biasanya member AFC adalah ketika ngomong, dia paham, manggut-manggut, mukanya kayak benar-benar menyimak, tapi pulang kosong. Itu luar biasanya, saya sangat salut. Benar-benar nggak ada yang buat loh. Itulah luar biasanya kita, kenapa kita berprestasi adalah karena kita manggut-manggut doang. Kalau ikut training, ikut. Tapi kalau lakuin, nggak akan pernah deh kita lakuin. Buat, Bu. Tahu nggak kenapa Anda harus buat impian Anda? Print atau foto Anda suka ke Paris nih, tempel. Anda tahu nggak kenapa ada merchandise Paris, Italia gitu? Itu salah satunya loh. Kekuatan bikin kita mau ke sana lagi. Itu merchandise yang buat gitu loh. Kamu tahu nggak? Perusahaan merchandise aja udah mikirin step itu loh. Dia bikin itu biar Anda ngelihat bagus, biar nanti suatu hari alam bawah sadar ada. Alam bawah sadar Anda memanggil untuk datang lagi. Itu tujuan merchandise di kulkas tuh. Saya pernah ketemu. Mereka aja bisa mikir sampai sana loh. Saya tanya sama Anda, kenapa Anda nggak achieve impian Anda? Kenapa sih Pak harus di-print dan ditempel? Karena kalau Anda print dan tempel, Anda setiap hari lihat. Setiap hari Anda lihat, sebelum tidur lihat, Anda lihat sampai bosan, itu alam bawah sadarnya bekerja atau manggil, suatu hari gue punya loh rumah. Apalagi Anda tulis tanggal di bawah. Ini ada foto, Anda tulis di gambar itu, Anda tulis tuh. 17 Agustus 2021, saya akan punya Avanza. Paham ya? Tanggal 11 bulan 11 2020, saya akan ke Dubai. Gambar Dubai. Ada ontaknya, tulis di situ, tulis tuh. Pasti achieve. Tapi tahu nggak, kalau Anda nggak buat itu, Anda ingat impian Anda, kalau saya tanya, kayak tadi saya tanya, Anda punya impian nggak? Jawabnya gini nih, punya impian nggak? Manggut-manggut doang.
Anda punya impian waktu saya tanya. Itu bedanya loh. Kalau Anda visualisasiin, print, foto kayak, atau pajang kayak di mana. Kalau Anda punya impian itu pasti. Tapi kalau Anda nggak bikin itu, kalau saya tanya Anda punya impian nggak? Ada mobil Lamborghini. Itu kalau saya tanya, itu bedanya loh. Anda punya impian atau enggak? Itu cuma angan-angan aja. Itu pertanyaan dadakan gitu loh. Itu jawaban dadakan, sorry. Itu adalah jawaban dadakan. Ketika saya tanya, Cici punya impian? Punya, mau rumah mewah, mobil Lamborghini. Itu jawaban dadakan, bukan punya impian. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Anda nggak punya impian, Anda punya jawaban dadakan. Pembelaan diri, self-defense, itu Anda tuh. Makanya saya bilang, ayo bikin dream board. Ayo bikin print atau apa. Maksudnya apa? Biar Anda mulai punya impian yang beneran. Anda benar punya impian beneran yang Anda kejar. Selama ini mungkin Anda hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Anda nggak punya impian yang Anda kejar. Karena sibuk sehari-hari kan. Bangun pagi, masak, gedein anak, kasih suami apalah, suami ke istri. Tapi begitu aja hidup. Nggak ada impian yang dikejar. Makanya saya bilang buat print, ini mulai bikin. Kenapa? Karena itu baru secara teknis gitu loh. Anda beneran bangun impian Anda dan kejar. Selama itu nggak ada, nggak pernah Anda cuma jawaban dadakan. Di sini ada Pak Sigit nih. Dia sharing ke saya, dia mau apa loh. Saya kasih lihat ya. Saya sama dia lumayan lah. Saya nggak bisa deket sama semua member. Bukan maksudnya deket intens ya, karena saya orang chat sama saya penuh Pak. Saya nggak bisa selalu hai sama Anda gitu loh. Mau kasih lihat impian dia nih. Ini saya ada Pak Sigit karena dia ada. Nah, ini impian dia tulis nih. Bisa baca nggak Anda? Nomor 1, apa nih tobat bukan? Rumah, umroh ibu. Ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Kalau Anda nggak bikin impian, Anda nggak dream board tulis, atau kalau jangan tulis sih, kalau bisa gambar, tempel, kasih deadline. Selama ini, Anda nggak punya impian, percaya sama saya deh. Anda selama ini hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, Anda hidup nggak punya impian. Percaya sama saya deh. Anda punya kemauan, nah itu kemauan tuh. Saya maunya rumah mewah. Nggak impian nggak? Impian bukan kemauan. Kemauan tuh dadakan aja. Oh, mau ini semua juga mau, Bu. Saya mau mobil Lamborghini semua juga mau. Mau gembel di depan juga mau. Tukang nasi goreng juga mau. Kalau ditanya, mau Lamborghini nggak? Mau. Tapi mau kejar nggak? Beda loh. So, di bisnis ini, mulai bangun impian nomor 1. Oke? Cara buat impian nomor 1 adalah visualisasiin. Tempel, foto, print, bikin, Bu. Ini serius. Anda yang nggak bikin, besok nggak usah ikut lagi MDO. Percuma. Nggak akan sukses Anda. Bikin dulu. Besok modul 2 adalah syaratnya harus ikut modul 1 dan harus kerjain PR-nya modul 1. Nanti saya cek. Yang nggak buat, nggak usah ikut. Percuma, nggak akan sukses juga. Jadi buat impian, buat deadline-nya. Nomor 2 adalah Anda harus datangi ke tempat di mana-mana Anda ingini barang itu. Jadi contoh, saya mau apa? Anda mau mobil BMW. Apa yang harus lakukan? Datang dong ke showroom mobil BMW, Pak. Anda mau rumah baru. Di mall ada kasih brosur rumah. Ambil aja nggak berani. Bener nggak? Bener nggak, Bu? Ibu-ibu di sini mau emas nih. Nih, kebetulan video saya banyak ibu-ibu nih. Anda mau emas. Ibu-ibu suka emas. Masuk ke toko emas aja 2 tahun sekali. Paham maksud saya? Kalau Anda pengen sesuatu, Bu, Anda harus datangi. Anda harus resapi gitu loh. Contoh saya pakai mobil BMW, masuk di showroomnya, tes,
Boleh test drive, rasain tuh tanya. Anda mau rumah, dikasih brosur rumah nih di pameran. Kan kadang kita ke mall ada pameran ya. Dia kasih brosur rumah. Ambil aja nggak berani. Tahu nggak kenapa? Karena mentalnya udah miskin. Saya mau bilang ke Anda semua, Anda miskin nggak salah loh. Miskin bukan hal yang memalukan. Mentalnya udah miskin, baru itu yang menyedihkan. Paham Bapak Ibu ya? Miskin itu cuma kondisi, Anda bisa ubah. Kondisi doang Anda bisa ubah. Jadi di bisnis ini, di impian, kenapa Anda nggak pernah achieve impian? Nomor satu, memang Anda nggak punya impian. Nomor dua, Anda nggak visualisasikan, Anda nggak kejar. Nomor ketiga adalah mental belum siap. Jadi datang ke pameran rumah, nggak berani. Ada mobil, dikasih brosur mobil, gratis ambil brosur tuh gratis, nggak bayar. Nggak berani ambil. Itu penyakitnya. Contoh istrinya mau berlian. Istrinya masuk toko berlian, suaminya udah mesem mukanya. Di luar udah pahit mukanya. Kalau saya enggak loh. Istri saya masuk, saya bilang aja, pakai aja apa yang dia mau. Doain aja suatu hari kita punya. Selalu saya ngomong gitu loh. Selalu tuh saya ngomong gitu. Sama, Anda ngerti ya, kekuatan pikiran nih, mental. Mental Anda kalau udah, kita mah orang apa sih? Nah, udah susah deh itu. Paham Bapak Ibu ya? Di bisnis ini, orang biasa kalah. Orang itu nyerah atau apapun karena diri dia sendiri. Bukan kondisinya. Ngerti, percaya? Gue nggak bisa lah bisnis inilah. Ya udah bener nggak bisa. Kalau samurai AFC kejauhan lah. Gue Toreda aja. Ada loh orang ngomong gitu loh ke saya. Saya langsung dengar dari hati saya. Saya sih, waktu dia ngomong gitu, saya senyum-senyum aja. Tapi kalau ini training, saya dalam hati, ya Allah, kasihan banget. Orang mimpi jadi samurai. Aduh, samurai mah susah. Saya Toreda aja. Ya udah lu. Aduh, nggak mati saya. Ada orang kayak begitu loh. Saya mah Toreda juga udah cukup. Cukup dari mana dapat 5 juta cukup. Paham Bapak Ibu ya? Bangun. Impian itu nggak main-main loh. Jadi nomor satu, bikin dream board atau print atau apa yang Anda pengen tempel tuh di tempat yang tiap hari Anda bisa lihat. Setiap hari Anda harus lihat tuh. Tempel di WC pagi-pagi. Jadi kalau Anda pagi selalu BAB, tempel tuh di depannya. Jadi mau nggak mau Anda BAB, nongkrong liatin tiap hari. Tempel di kasur-kasur langit-langit sebelum tidur. Kalau saya di tempat tidur saya. Saya mau bawa Anda ke kamar saya buat kasih lihat di atas saya ada tempelan. Cuma anak saya selalu tidur jam segini, jadi saya nggak bisa. Tapi kalau anak saya nanti nggak tidur, saya kasih lihat, saya aja Bu, tempel impian saya di atas langit-langit, tempat tidur. Setiap malam saya sebelum tidur saya lihat. Saya loh. Pertanyaannya Anda gimana? Semua orang bakal bilang kita gila, Bu. Memang ini bisnis khusus orang gila. Percaya aja sama saya deh. Nggak gila, nggak bisa di bisnis ini. Kita orang yang cuek bebek, ditolak, di apa, karena kita impiannya besar. Jadi, Bu, tempel impian Ibu di mana yang tiap hari Anda lihat. Percaya sama saya, hidup Anda akan berubah. Percaya aja. Nomor dua, datang ke tempat di mana Anda pengen. Jangan kalah sama mental. Karena Anda pemenang, Bu. Ini bisnis ya. Mau kasih tahu bahwa Anda semua yang selama ini diremehkan. Anda semua di bisnis ini yang istri Anda atau suami Anda anggap Anda remeh lah. Keluarga Anda anggap Anda bukan siapa-siapa lah. Di sini tempat kita buktiin loh, Bu. Paham ya? Ini bisnis bukan main-main atau cari uang jajan. Anda kalau cari uang jajan di bisnis ini dapat uang jajan. Anda cari miliaran di sini, Anda dapat miliaran. Jadi maksud saya, ini tempat di mana kita ngubah suasana. Di mana kita diragukan, nggak ada yang pernah dengerin kita dianggap remeh. Di sini kita buktiin kita bisa. Mau di mana lagi, Bu? Oke ya. Buat visi dan impian, step mengejar impian dan deadline, saya tadi udah kasih tahu. Lihat di paling bawah, H-plus/H+2. Artinya waktu Anda bergabung, hari pertama Anda sharing atau besoknya, tapi lusanya yang paling telat, Anda harus buat visi dan impian. Sampai sini oke. Ini nomor 2 dulu. Sampai sini oke nggak? Jadi kenapa Anda harus buat H+2? Karena Anda baru panas, Bu.
Waktu Anda panas baru bergabung, satu sharing, lagi panas-panasnya, lagi kok semangatnya. Yang kedua bikin visi impian. Karena kalau visi impian ini Anda nggak buat, umumnya orang udah nggak buat lagi. Beneran. Padahal lucunya ini adalah step di awal. Oke, sebelum itu saya absen dulu. Apakah Anda... Oke, saya baca dulu chat. Oke, siap, jangkrik. Jangkrik Pak apa sih? Siap Pak Bos, kasih tahu Bushido Pak, siap. Oke, jadi di step 2 ini, bagi Anda yang udah bergabung di bisnis ini, belum buat, tolong buat. Oke? Bagi yang baru bergabung, cepat-cepat buat ini. Visi, kenapa Anda dilahirkan sampai gini, Tuhan punya alasan, Bu. Kenapa Anda hari ini tetap hidup? Pasti ada sesuatu loh. Bukan buat Tuhan bukan bikin Anda umur panjang buat gedein anak doang sampai lihat cucu. Waduh, ada sesuatu loh. Kita semua dilahirin di dunia ada tujuannya loh. Anda ingat semua loh. Ini saya baru umur 31 tahun loh. Cuma saya selalu bilang ke istri saya, mati itu takdir. Tadi saya minum usukusi baru mulai. Mau minum segalon juga kalau Tuhan mau ambil ya diambil. Beneran. Nah masalahnya waktu dia ambil, saya udah ngapain nih buat dunia? Saya udah ngapain buat orang sekitar saya? Saya udah ngapain buat orang lain? Saya nggak pernah takut mati. Karena pasti mati itu pasti loh. Nah itu masalahnya kalau Anda nggak punya visi, Bu. Anda coba tidur, sebelum Anda tidur Anda resapi, kenapa Tuhan bikin Anda selama ini umur panjang dan sehat? Buat apa? Nah, Anda pikirin tuh bentuk visi itu. Setelah Anda punya visi yang besar, visi dulu ya, jangan impian dulu ya. Setelah Anda punya visi yang besar, baru Anda bikin impian. Karena kalau Anda visinya benar, impiannya bagus. Impiannya benar. Kita AFC punya impian, ingin bangun rumah sakit untuk yang tidak mampu. Rumah sakit subsidi. Kita lagi terus kumpulin semuanya. Kira-kira dananya soalnya kurang lebih hampir 500 miliar. Itu impian kita tuh. Pengen punya rumah sakit biar apa? Ada orang cuci darah murah, nggak mahal. Ada orang yang kanker mungkin terapinya bisa lebih murah. Itu AFC, saya nggak tahu Anda gimana. Tapi kalau visi Anda bagus, impian Anda bagus. Kalau visi Anda jelek, biasa impiannya ibaratnya pasaran deh. Tahu impian pasaran ya? Mobil, rumah, gitu-gitu loh. Saya ketemu anak muda kemarin bikin impian mau iPhone katanya. Aduh, saya bilang. Tapi nggak apa-apa loh itu. Karena anak muda itu lucu-lucu. Oke, next ya. Nomor 2. Nah, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri dan kanan Ibu. Ini ada Pak Sigitnya juga di sini. Ini adalah impian dan visi itu terjadi. Jadi ini adalah Pak Sigit, beliau ada di sini nih, lagi training. Saya absen dulu, ada apa enggak ya? Halo Pak Sigit, coba nyaut. Pak Sigit. Sigit ada nggak nih? Pak Sigit mana ya? Tadi ada mukanya tuh. Nggak apa-apa lah. Ini adalah Pak Sigit. Dia adalah seorang dulu dagang batagor keliling. Nah, itu gambar dia naik sepeda. Ini gambar dia naik gerobak. Naik gerobak. Ini dia di sebelahnya gerobak. Ini dia dulu. Dan ini dia sekarang. Asik. Dia beli motor baru tuh, plat baru tuh. Lihat plat putih. Ini di sebelah kanan foto sama saya, sama Pak Ernest. Bukannya karena saya narsis atau apa, enggak. Anda lihat nggak dia berubahnya kayak apa? Ini ke ini. Bukan pakai jas apa enggak ya, lihat mukanya. Anda lihat mukanya deh. Saya ngeliat di Pak Sigit itu, dia foto dengan kebanggaan. Dia foto bener-bener kayak senyum-senyumnya ganteng juga ya. Oke, Anda bisa lihat nggak Bapak Ibu bisnis ini kayak apa? Kalau Anda nggak punya impian yang jelas, itu Pak Sigit tadi yang saya kasih lihat tuh impiannya, dia lapor ke saya. Pak, saya mau ini, mau umroh, mau ini. Dulu waktu mengejar Jepang, dia closing gila-gilaan.
Closingnya diamond tambah safir loh itu Pak Sigit. Dia beli motor baru, dia beli mesin cuci, dia laporan tuh sama saya. Maksud saya gini, ini sekarang. Ini Pak Sigit ya. Anda lihat nggak kalau orang punya impian? Beda sama orang yang punya kemauan aja, impian nggak ada. Pak Sigit bisa. Artinya ini bisnis, semua orang bisa. Paham ya? Lanjut. Nah ini Pak Udin. Saya nggak tahu deh dia ikut Zoom ini apa enggak ya, karena partisipan absennya susah, karena nggak semua bayar nama. Ini Pak Udin seorang driver taksi. Waktu pertama kali gabung sama AFC, dia masih nakse itu. Nah itu dia pegang boxnya. Oke ya, ini dia sekarang. Sekarang dia adalah Torreda. Kemarin dia adalah Torreda of the Year. Dan ini bisnis dia baru join, ini bulan ketiganya. Ini bulan lalu nih, waktu di Bali nih. Dia udah Torreda duluan. Dia 2 bulan Torreda loh. Nggak usah sok-sok jadi leader hebat-hebat, gimana deh. Ngerti nggak maksudnya? Nggak usah kayak gue nih dulu leader, gini-gini. Anda lihat deh sekarang orang di sini. Ada Pak Sigit, Pak Udin, driver taksi. Maju ke panggung. 2 bulan jadi Torreda of the Month. Penghasilannya udah 100 juta lebih. Beneran. Orang dia 2 bulan Torreda, sponsornya kuat banget. Income-nya 100 juta lebih. Suatu hari saya bawa dia Grand LOP beneran bukan yang Zoom yang online gini ya. Nanti ketika suasana udah mendukung, saya bawa dia ke Jakarta, saya bukain bonusnya pakai sistem. Ratusan juta loh dia. Ini dulu dia 2 bulan yang lalu sebelum bergabung, dan ini sekarang setelah dia bergabung. Jadi Torreda punya peringkat. Tahu luar biasa bisnis ini. Ini waktu dia naik panggung, saya di pojok nangis tuh saya, jujur aja. Saya ngumpet-ngumpet. Saya kalau begini cengeng. Karena saya tahu banget berjuang itu susahnya bukan main, Bu. Anda lihat AFC sekarang, Anda nggak tahu AFC dulu kayak apa. Ini dibangun benar-benar dari nol. Nggak ada leader sama sekali. Kita jalan aja nggak peduli. Sampai kayak begini prosesnya. 2 tahun saya roadshow. Saya kalau lihat orang sukses nangis saya di panggung. Karena saya tahu betapa susahnya bangun. Untuk komitmen kejar impian, bukan main loh susahnya. Kayak Anda semua, Anda lihat deh bisnis ini. Ini Anda lihat deh. Ini sebelah kiri, di gambar paling kiri ini ada anak muda. Angel anaknya Bu Megi. Itu dulu stokis termuda kita tuh. Itu gila-gilaan juga loh itu. Anak muda loh. 18 tahun berapa kalau nggak salah. Tapi maksud saya, Anda lihat nggak sih? Anda yang udah samurai juga atau apa, jangan cepat puas diri, Pak. Lihat tuh di bawah Anda, orang jalan 2 bulan udah gini. Maksud saya, bisnis ini tuh is about apa sih, Pak? Lihat deh. Lihat deh. Nih, ini. Pertanyaannya Anda di mana? Coba Anda foto 3 bulan yang lalu Anda sama sekarang gimana? Happy nggak? Artinya ada yang dia lakukan dan kita nggak lakukan. Bener ya? Saya ada Pak David lagi tuh, seorang pembungkus parcel. Itu upline-nya Pak Udin juga, gila tuh orangnya. Nanti saya taruh juga di slide ini. Jadi ini di AFC ya, bukan orang-orang mobil-mobil mewah ini taruh di sini. Wah, dia udah beli rumah mewah. Nggak ada, kita nggak mau itu. Yang saya mau malah orang-orang yang nggak pernah punya kesempatan di hidupnya selama ini. Join AFC, dia dapat kesempatan itu. Dan dia sukses. Karena kesuksesan adalah kesempatan yang bertemu dengan persiapan. Apa? Kesuksesan adalah kesempatan yang bertemu dengan persiapan. Kesiapan Anda. Jadi Anda udah siap, matang semuanya. Nggak ada kesempatan itu susah juga. Makanya Anda harus siapin the best of the best. Lihat deh. Ini Pak Udin. Ini Pak Udin ya. Ini Pak Sigit. Ini cuma satu dari ribuan orang di AFC yang maju sukses loh. Anda gimana? Makanya saya bilang, kalau Anda nggak ikutin step-stepnya, Pak, ngapain Anda datang lagi di training ini? Nggak ada gunanya. Saya mau orang yang benar-benar komit, orang-orang yang benar-benar serius, yang benar-benar fokus. Karena setelah Anda punya impian itu,
Bikin komitmen itu lebih gila-gilaan. Saya selalu cerita ke Anda. Kenapa saya gila banget? Saya ini roadshow, Bu. Semua founder larang saya roadshow. Karena saya kalau roadshow gila-gilaan banget. Tahu nggak kenapa saya gila-gilaan roadshow? Karena saya udah bilang ke member sama leader bahwa AFC Indonesia ini akan jadi sejarah di dunia network marketing. Saya udah bilang sama leader-leader bahwa AFC ini akan bawa 1 juta member. Dan saya akan kejar mati-matian itu. Ngerti ya? Saya akan mati-matian kejar. Karena komitmen kayak begitu, Bu. Saya udah tahu harganya adalah saya akan jauh dari istri saya. Saya akan jauh dari anak saya. Saya akan jauh dari keluarga saya. Saya akan jauh dari ibu saya. Saya hidup sama ibu saya selama ini kan. Saya akan jauh dari bioskop. Saya akan jauh dari kesenangan-kesenangan. Saya akan jauh dari anak saya. Anak saya baru 1 tahun. Waktu istri saya melahirkan, beranak. Udah tuh saya udah pergi-pergi lagi. Anak saya paling jarang ketemu. Ini ada kayak begini, saya senang sekaligus sedih ya. Maksudnya saya punya waktu sama keluarga banyak banget sekarang. Saya tahu anak saya tidur gimana, bangun dia jam berapa, minum susunya jam berapa, dulu nggak pernah tahu. Karena kira bangun komitmen itu gampang, kejarnya susah. Saya udah tahu harganya bakal begini, Bu. Makanya saya sharing ke Anda hal ini, training ini. Untuk Anda lakukan, bukan untuk Anda dengarkan, manggut-manggut. Oh iya bener ya, nggak perlu. Lakukan, Bu. Mudah-mudahan besok, Anda yang dengerin saya yang keadaan ekonominya susah, Anda suatu hari ada di slide ini. Bisnis ini bukan buat orang sukses tambah sukses. Bisnis ini buat orang yang mau sukses untuk jadi sukses. Paham ya? Orang yang mau. Pertanyaan Anda mau nggak? Oke, lanjut. Nomor 3 adalah daftar nama. Daftar nama. Buat daftar nama. Siapa yang buat daftar nama? Absen dulu. Saya sambil minum. Johan Bushido. Oke, kenapa Anda harus buat daftar nama? Nih Anda sekarang lihat saya. Saya kan nggak lihat Anda karena video ini saya udah tutup. Lihat saya Bapak Ibu. Sebutkan sekarang juga dalam hati Anda 10 teman baik Anda. Sebutkan aja coba. 10 teman baik, bisa nggak? Sepuluh teman baik. Pasti ada di angka paling hebat, di angka 7 atau ke-8 udah agak blank. Ada agak Joni, David, Santo, mulai susah. Paham ya? Itu sebabnya Anda harus buat daftar nama. Karena 10 teman baik aja Anda susah hafal. Paham? Paham maksudnya? Itu logika sederhananya tuh. Anda buat 10 daftar nama. Karena sebut 10 teman baik sekarang juga Anda udah susah. Udah. Oke, jadi Anda harus buat 10 daftar nama itu. 100 daftar nama. Nah, cara buatnya saya ajarin. Nomor 1, Anda kotak-kotakin orang berdasarkan kategorinya. Contoh, teman SMA, teman kuliah, teman masjid, teman sepeda bareng, temannya istri, ini saudara, keponakan. Jadi Anda bikin dulu kategorinya. Sampai sini oke? Buat dulu kategori. Nomor 2 adalah, setelah Anda buat kategori berdasarkan kelompoknya, nomor 2 adalah Anda tulis siapa saja. Nggak usah Anda peduliin, dia benci MLM, dia suka MLM, dia mampu beli, dia nggak mampu beli. Nggak usah. Tulis aja dulu. Jadi teman SMA ada berapa? Dulu angkatan saya ada 120 orang. Tulis tuh kalau bisa. 120 tulis, Pak. Iya, Bu, tulis aja. Emang kenapa? Kenapa harus pelit-pelit gitu loh? Buat daftar nama ngitung-ngitung. Yakin nih Pak ada 120 tulis 100? Iya. Kalau bisa tulis 1000. Karena bisnis ini asetnya adalah daftar nama loh.
Ini bisnis jaringan. Asetnya siapa? Ya jaringan. Anda jual roti keju, Anda tukang roti. Asetnya roti. Anda data nggak berapa roti yang Anda bikin, yang Anda jual, berapa jenis keju, berapa jenis coklat? Data nggak? Data. Data, Pak. Roti Anda data. Kenapa daftar nama nggak mau data? Buatlah. Kenapa sih nggak mau buat? Teman SMA berapa? Buat. Teman tetangga saya di sini ada 40 orang. 40 saya tulis saya dulu. Nggak tahu namanya juga nggak apa-apa. Rumah yang sebelah kanan. Saya tulis saya dulu. Teman sosial media, nah udah. Habis tuh 100 daftar nama, saya tulis aja kolom. Teman sosial, teman Facebook, habis udah langsung. Buat dulu semampunya. Oke? Itu syarat kedua. Buat dulu semampunya. Nggak usah kotak-kotakin. Nomor ketiga, baru bikin skala prioritas. Nah, ya, jadi teman main, teman gereja, teman sholat, teman main sepeda, udah tuh kan ada 50 orang. Nah, saya tulis dulu yang saya tandain yang prioritas yang mana. Apa prioritas itu? Satu, teman kerabat atau Anda benar-benar kenal dia dengan baik. Itu satu tuh. Dan sangat berpotensi. Contoh, wah orangnya temennya banyak. Oh, orangnya aktif jualan, apa aja dijual online gitu. Wah, ini bisa nih. Orangnya mandiri. Orangnya punya teman banyak, orangnya juga public speaking-nya bagus. Orangnya bisa dipercaya. Nah, itu prioritas. Jadi kita lihat dia berpotensi gitu loh. Sampai sini paham nggak? Karena sebelum itu saya nggak ini dulu. Oke, halo teman-teman yang di Facebook Live juga. Jelas ya di Facebook Live juga ya? Saya soalnya pandangan saya cuma Zoom doang. Jadi nggak ada apa-apa. Nah, Anda bikin skala prioritas dulu. Oke, yang tadi saya cerita ya. Nah, prioritas ini biasanya bukan Anda yang sharingin. Oke? Prioritas ini biasanya. Prioritas itu benar-benar prioritas ya. Anda minta tolong sama upline Anda. Atau bawa ke kantor ketemu Pak Ernest lah. Atau ketemu Ko Budi Darwin lah. Ketemu upline Anda dulu deh. Yang level 1 dulu. Itu yang nomor dasar. Kenapa? Karena yang prioritas ini nggak bisa Anda yang yakinin. Oke ya? Yang prioritas ini biasanya yang yakin. Ada Anda, tapi bukan Anda yang yakinin, yang presentasiin bisnisnya atau apapun ini. Tapi satu orangnya lagi, upline Anda yang jelasin. Sampai sini oke ya? Paham ya maksudnya? Jadi saya punya skala prioritas. Contoh saya mau Pak Sigit nih. Saya lihat kemauannya besar. Jadi saya lihat, wah ini orangnya kemauannya besar. Ngotot nih orangnya. Bagi saya dia prioritas. Tapi karena saya teman baik sama dia, saya nggak bisa saya yang sharing. Saya ajak Ko Budi Darwin. Dia kan upline saya, contoh. Ko Budi, bantuin saya ya. Nah, saya minta waktunya sama dia, dia yang tentuin. Jangan saya yang nentuin. Karena dia lebih sibuk kan. Upline kita. Nggak usah Ko Budi Darwin deh. Yang rekrut saya langsung katakan Ko Yohanes. Nah, saya minta sama Ko Yohanes. Ko Yohanes, boleh nggak kita atur waktu dong buat ini prioritas member saya. Nah, Anda yang ikut training di sini, leader, ketika downline Anda minta bantuan untuk prioritas, Anda harus mau. Anda bukan harus mau gimana ya, Anda harus kasih waktu, aturin waktu. Karena itulah job desk-nya. Oke ya, jadi prioritas, oh ini prioritas nih, dia berpotensi nih, dia adalah bos tambang. Prioritas itu nggak selalu ada duit sih. Cuma maksudnya dia bos tambang, teman-temannya banyak nih. Nah, gitu ya, itu prioritas tuh gitu juga. Nggak selalu ada duit juga nih, ada orang susah nih, tapi semangatnya luar biasa, dia benar-benar mengundang teman-temannya. Nah, prioritas umumnya Anda minta tolong. Anda kata nggak bisa ya, Anda cobalah sendiri. Jangan juga karena trading ini, ya kata Pak Niko, prioritas kan harus minta tolong. Dia belum bisa, jadi saya belum prospek. Ini konyol juga. Anda yang tahu kadang ya, Anda yang tahu kadang situasi, kadang memang harus upline apa Anda harus Anda yang tahu sendirilah. Ini kan bisnis Anda juga. Jadi di daftar nama, buat kategori dan bikin skala prioritas. Yang prioritas ini Anda harus saya rekomendasi minta tolong sama upline. Nah, waktu Anda minta tolong sama upline, satu harus sopan.
Nggak usah ngejar kayak apa, Anda kan minta tolong. Nggak harus ditolong. Nomor 3 adalah, waktu Anda ngomong, setelah ada upline Anda, waktu upline Anda ngomong, Anda harus diam. Manggut-manggut aja. Nggak usah motong pembicaraan, nggak usah ikut presentasi di gitu-gitu, sangat nggak beretika. Itu bikin leader Anda ya, yang nolong jadi, kok gini sih nih orang? Ngerti ya, perasaan ini dua arah loh. Jangan selalu karena Anda downline, maunya Anda aja mau didengerin. Jadi, waktu itu Anda ngomong. Waktu upline ngomong, Anda diam. Manggut-manggut aja. Wah, bener. Luar biasa. Luar biasa. Gitu-gitu aja udah. Dengerin. Belajar. Kan Anda baru nih. Bergabung kan? Belajar. Jangan sok tahu. Ada saya pernah nemenin leader. Saya disuruh ngomong. Saya ngomong baru sampai B. Dia udah sampai Z. Udah saya diem aja. Endingnya saya diem loh. Dalam hati saya, ngapain saya ada nih? Nah, setelah leader Anda, sebelum leader Anda bicara atau presentasi, Anda harus edifikasi. Edifikasi ini contoh gini loh. Jadi teman saya nih, contoh teman saya namanya Pak Tony ya. Prospekkan saya yang prioritas. Saya bilang gini, Pak Tony, ini ada leader saya namanya Ko Yohanes. Ini orang yang sangat luar biasa. Jujur saya aturin waktu kita ketemu ini udah 1 bulan loh saya ketemuin. Saya aturin karena jadwalnya dia sibuk banget. Please waktu dia jelasin, Bapak nyimak ya. Karena sangat luar biasa loh. Dia adalah mentor saya, sosok saya juga. Dia yang ubah cara pandang saya sama hidup saya. Pak Tony dengerin ya. Ngerti ya maksudnya? Itu edifikasi itu kasih. Tapi jangan udah datang nih, ya udah Ko Yohanes, ya udah presentasi deh. Ngerti ya? Banyak orang gitu loh. Itu nggak bagus loh. Anda harus jelasin kenapa orang ini harus mendengarkan. Iya dong. Kan kita janjian nih susah-susah. Ini prioritas. Walaupun upline Anda bukan siapa-siapa loh. Belum hebat. Walaupun katakan Anda kesel sama dia, tetap Anda cerita loh. Biasa di hubungan jaringan ini ada yang kesel, upline, downline, kecewa, itu biasa loh. Biasa aja, ini namanya bisnis, Bu. Namanya kita tiap berkomunikasi ada yang kecewa, ada yang salah-salah ngomong. Wajar loh. Jangan Anda kadang kayak mau Tuhan juga. Loh, dia kan sebagai upline nggak boleh ngomong gini. Ya Anda sebagai downline juga nggak boleh ngomong gitu. Terus Anda juga nanti suatu hari juga begitu kok. Percaya deh. Kadang kekecewaan Anda terhadap upline Anda belum lakukan. Anda juga berpotensi lakukan itu. Cuma Anda belum, karena Anda belum besar. Suatu saat Anda besar, Anda kan juga begitu. Ngerti ya? Jangan terlalu ngejudge orang kayak gimana. Yang ternyata kita lakukan juga. Nggak boleh kayak gitu. Ini bukan bisnis malaikat. Yang jadi malaikat semua, semuanya mau baik aja. Orang kadang emosi kok. Saya kadang emosi. Kita kan manusia. Yang penting waktu kita salah, kita sadar dan kita minta maaf. Karena seorang leader adalah orang yang salah dan dia berani meminta maaf. Itu leader. Paham ya? Leader itu apa ya? Leader adalah bukan orang yang tidak pernah lakukan, nggak pernah salah. Leader adalah ketika dia salah, dia minta maaf. That's it. Saya kemarin ada beberapa kasus leader. Dulu sih susah. Sekarang udah lumayan mulai ada. Konflik sama downline. Downline mau pergi. Nggak apa-apa loh. Udah pergi aja loh. Saya bilang gila ya. Mana boleh kayak gitu. Anda jangan lupa loh. Downline Anda adalah dulu waktu Anda ceritain mimpi Anda, impian Anda, visi Anda. Waktu mereka bilang mau bergabung, mereka adalah orang-orang pertama. Mereka adalah orang-orang pertama yang percaya sama Anda ketika yang lain nggak percaya. Ingat loh. Dan ketika Anda mulai besar, Anda mulai ego. Gue kan nggak salah, dia mah terlalu ini. Maka Anda nggak akan besar, percaya sama saya. Saya udah lihat puluhan ribu kasus, Pak. Saya 2 tahun di AFC ini hidup tiap hari sama masalah, jadi saya tahu. Anda nggak akan besar ketika Anda lakukan kayak gitu. Bagaimana mungkin Anda besar? Orang-orang yang pertama kali percaya sama Anda hianati. Nggak boleh. Leader harusnya nggak punya ego. Leader harusnya nggak boleh gini nih lo. Itu nggak boleh. Leader itu yang menenangkan, leader itu yang mendamaikan, leader itu yang minta maaf. Kalau masalah bisa selesai meminta maaf. Kenapa nggak minta maaf aja sih?
Pas susahnya sih minta maaf, saya mau tanya sama Anda. Ya dia udah keterlaluan, downline selama ini gue juga udah bantu. Ya emang tugas lo bantu. Nggak usah lagi komplain bahas-bahas. Malu bahas bantu downline. Memang tugas Anda bantu kok. Memang apalagi tugasnya. Anda leader, bos apa-apa. Anda lihat Jokowi tuh, bos. Bos apa leader? Minta maaf mah minta maaf. Saya udah selama ini bantu dia, memang dia aja yang nggak tahu diri. Buset deh, Pak. Jadilah leader yang baik dengan mulai minta maaf. Selama ini mungkin saya nggak sempurna jadi leader. Mungkin selama ini saya memang nggak bantu apa-apa juga. Cobalah leader, turunkan ego. Anda akan jadi leader yang baik. Nomor 4 adalah kita kemana-mana ya. Tapi saya mau training ini biar nggak sama aja, Pak. Jadi Anda ketemu saya tiap minggu, nggak akan bosen Anda. Karena saya pasti beda-beda. Padahal topiknya sama. Oke, AFC Knowledge nomor 4. AFC Knowledge adalah mendengar minimal 5 kali sehari. Anda butuh komitmen. Jadi di bisnis ini, Anda harus dengar presentasi. Presentasi kami ada di YouTube. Anda buka aja YouTube, nggak usah chat WhatsApp. Anda tahu nggak WhatsApp saya ada 22.000 chat? Tiap hari, Pak. Udah nggak ada lagi tanda chatnya. Ini penuh. Handphone saya penuh. Mau nanya link YouTube. Aduh. Anda buka YouTube, klik AFC Life Science, lihat videonya. Udah, tonton. Saya bukan mumpung training ini ya. Jangan biasa minta loh. Cari dulu. Kadang cari nggak ada. Ada saya share di Torreda, di Samurai. Kelewat, kata dia. Pak, saya minta lagi dong. Saya chatnya kelewat. Saya harus cariin lagi loh. Saya sih nggak apa-apa. Saya kan kasih ke dia linknya. Tapi maksud saya, come on lah. Sama-sama aktif dong kita. Masa simpel jawabannya kelewat, terus gampang minta. Saya ada yang nyari. Ini bisnis Anda loh, Pak. Udah follow belum Instagramnya perusahaan? Udah follow belum YouTube-nya perusahaan? Udah tontonin nggak? Itu konten dibuat loh. Buat Anda nonton loh. Anda maunya diberi aja. Aduh, hari ini, wah, saya nggak ikut meeting Zoom, soalnya upline saya nggak kasih linknya. Usaha dong cari, Pak. Saya nggak ikut ini, karena upline saya nggak kasih. Upline saya ini sih, semua, aduh, nggak akan sukses Anda percaya sama saya. Potong tangan saya kalau Anda bisa sukses di bisnis ini. Kalau Anda tukangnya, upline saya nggak ini, nggak dikasih, potong Pak tangan saya. Nggak mungkin. Ini bisnis susah, ini bukan bisnis mudah loh. Ini bisnis tapi sepadan gitu loh. Anda berjuang mati-mati Anda dapat loh. Ini step-stepnya sukses. AFC Knowledge, dengerin YouTube, presentasi, produk, marketing plan, perusahaan sehari 5 kali aja. Komit aja denger. Buat apa sih Pak? Saya denger, saya kan udah tahu. Ngomong gitu. Pada kenyataannya nggak siap. Ketika ada orang yang tanya, kenapa ini begini-begini? Tunggu ya, saya tanya Pak Niko dulu. Waduh. Suatu hari ada member tanya saya. Tiap nanya, nelpon saya harus dibalas hari itu juga. Suatu hari saya tanya, Pak, Bapak maaf. Bapak, saya ini nggak mungkin fast respon. Saya pasti orangnya slow respon, karena semua orang hubungi saya, Pak. Apalagi kita lagi ada AFC Care yang rumah sakit ini, semua rumah sakit, semua dokter lagi ke saya semua. Bapak hubungi upline Bapak aja, saya bilang dulu. Untuk masalah yang kadang pertanyaannya sepele. Tahu nggak kata dia apa? Upline saya sibuk, Pak. Jadi saya ke Bapak aja. Waktu saya dapat jawaban itu, tahu nggak saya bilang apa? Saya kasih link itu tetap ke dia loh. Dia minta link begitu. Saya tetap kasih ke dia. Tapi mumpung ini training, saya mau kasih tahu. Saya berhak aja bilang ke dia, gue lebih sibuk lagi dari upline lo. Udah pasti dong. Upline-nya cuma ngurus satu jaringan. Saya ngurus berapa jaringan. Tapi itu tidak saya ucapkan. Tahu nggak kenapa? Karena kalau saya ucapkan itu, dia jadi nggak ke saya. Dia mau ke siapa lagi kalau upline-nya kacangin? Paham nggak maksudnya? Sama kayak Anda sebagai upline atau leader. Tugas Anda loh, bantu nih share. Anda yang di sini yang udah leader nih training, habis ini Anda udah jadi leader ya. Cari tahu dong YouTube-nya AFC Life Science, itu YouTube kami tuh. AFC Life Science. Instagram buka tuh.
AFC Life Science. Facebook kita Life Science doang. Buka, Bu. Follow. Anda yang belum kena upline, follow lah. Ini zaman hari sosmed, nggak ada yang gaptek kok. Jadi Bapak Ibu, dengerin presentasi ini buat apa? Bukan Anda udah bosan atau udah tahu, bukan loh. Ini harus ngeletek nih di alam bawah sadar kita sampai di sadar kita. Saya ada cerita nggak tuh Pak Adi Gunawan? Ada tau Pak Adi Gunawan nggak, leader Semarang? Itu tidur aja, ngigok-ngigoknya ngigok AFC loh. Itu serius loh. Dia marah nggak tuh? Saya ceritain dia ngigok AFC loh. Ini harus ngeletek. Kenapa? Karena ingat, kesuksesan adalah kesempatan yang bertemu dengan persiapan. Persiapan inilah AFC Knowledge. Instagramnya AFC, Facebooknya AFC, YouTube-nya AFC, dengerin video-videonya. Nah, terutama di sini AFC Knowledge adalah Anda dengerin slide presentasi. Ada tuh di YouTube. Udah ribuan orang dengerin. Nah, kalian dengerin tuh tiap hari. Bikin komitmen lah. Kalau saya bilang sehari tetap 5 kali. Jadi ngeletek gitu loh. Jadi Anda presentasi ya. Di luar kepala lagi, di luar slide. Kayak saya presentasi nggak ada lihat slide lagi. Nengok sekali-sekali aja buat formalitas. Biar tahu nih saya udah di mana nih. Itu loh. Kenapa? Karena waktu Anda yakin, waktu Anda ngeletek ini, meyakinkan, jelasin bisnis ini, orang tuh dengernya, wah mantep nih. Tahu nggak kenapa? Karena orang selalu mau join sama orang yang meyakinkan. Bagaimana orang mau join? Anda aja nggak meyakinkan. Anda presentasi ke saya. Produk boring. Anda jelasin produk membosankan. Anda jelasin bisnis nggak meyakinkan. Saya tanya ini nggak tahu. Saya tanya itu nggak tahu. Mana bisa saya join? Lalu Anda tanya, Pak saya prospek tapi orang nggak join. Langsung saya tanya, Ibu paham marketing plan nggak? Enggak. Ya udah nggak usah nanya kenapa orang nggak join. Anda nggak serius. Anda cuma dengerin produk aja bagus. Kalau marketing plan gimana? Nggak apa-apa deh, nanti aja. Memang Anda nggak serius. Terus gimana orang mau join? Orang kan serius nih mau join. Orang kan mau gabung, mau hidupnya berubah loh. Anda harus tahu loh, Bob. Bapak Ibu Anda harus tahu ya. Ketika Anda presentasiin bisnis ini, orang tuh mau gabung karena hidupnya mau berubah. Wah bener nih bisa 690 juta. Dia mau berubah. Tapi Anda yang nawarin. Buset, nggak meyakinkan sama sekali. Gimana mau gabung? Coba jawab saya deh. Gimana saya mau bergabung sama orang yang nggak meyakinkan di bisnis ini? Ya deh, sorry deh, saya nggak cocok. Udah saya cari leader lain malah. Bener nggak? Bener nggak? Ingat loh, Anda harus berkaca ke diri Anda. Waktu Anda presentasi bisnis ini, meyakinkan apa enggak? Kalau nggak meyakinkan, wajar Bu, orang nggak mau closing sama Anda. Anda, prospek saya juga nggak mau closing sama Anda. Saya langsung aja cari, langsung deh, ada Dr. Luigi nggak? Ada Ko Budi Darwin nggak? Ada Ko Yohanes nggak? Ada Ko Adrian nggak? Saya yakin mereka pasti banyak nolak. Nolak karena ada orang pasti mau join sama dia. Saya yakin banget 100%. Karena dia meyakinkan. Sedangkan Anda mungkin nggak meyakinkan. Kenapa Anda nggak meyakinkan? Karena Anda nggak serius di bisnis ini. Anda cuma maunya prospek-prospek by WhatsApp, by handphone. Produk ini bagus nih dari Jepang. Terus mau Anda jadi 500 juta sebulan. Mimpi siang bolong. Nggak mungkin terjadi. Tuhan nggak adil bikin Anda segitu. Karena ada di luar sana, ada gembel, pemulung, kerja 12 jam sehari untuk cuma dapat 2 juta atau 1 juta sebulan. Anda kerja by phone, bagus deh produknya dari Jepang, bagus deh harganya. Pokoknya kalau join Diamond, cashback-nya bagus deh. Terus Anda mau 500 juta. Mimpi siang bolong. Andai kata itu terjadi, saya lompat tuh di apartemen. Nggak mungkin, Bu. Anda kira sukses itu hoki-hokian. Nggak bisa. Nanti ya. Jadi dengerin bisnis ini. Saya yakin. Anda pokoknya berkacanya gini ya. Intinya yang tadi saya ngomong, Anda berkaca gini. Saat Anda tawarin sebuah peluang bisnis. Ingat ya, Anda berbisnis, bukan tawarin produk. Anda bukan seller. Ketika Anda nawarin peluang bisnis ke orang itu akan orang itu akan lihat ke Anda. Apakah Anda meyakinkan apa enggak? Apakah Anda kayaknya sosok leader yang dia kagumi atau dia akan ikuti atau enggak? Saat Anda nggak qualify itu, maka Anda jelas kurang persiapan. Makanya persiapan itu ada di sini. Knowledge, dengerin sampai ngeletek. Marketing plan nggak paham, nanya. Oke,
Nggak tanya, nggak paham, nanya sama upline atas, upline lagi. Anda yang cari tahu. Jangan, ya upline gue mah nggak jelasin. Gimana gue mau paham? Gitu gaya Anda tuh. Bener ya? Itu gaya Anda banget tuh. Ya dia aja nggak ngerti, gimana gue mau ngerti? Ya lu mau ngerti, lu cari tahu. Di atas nggak ngerti, ke atasnya lagi. Atasnya nggak ngerti, ke atasnya lagi. Susah banget hari gini ada sosial media. Hubungi by WhatsApp, telepon, minta jelasin. Saya downline-nya Anda juga loh. Saya di bawahnya ini. Nah, saya butuh kejelasan tentang bonus ini. Coba gimana jelasinnya? Gitu dong. Jangan selalu, ya atas nggak jelasin, gimana saya bisa tahu? Orang saya juga nggak diajarin ginian, gimana saya mau ini? Aduh. Saya nggak jadi leader, langsung stroke saya kalau punya gituan. Jadi Anda yang aktif dong. Mulai kejar, jangan nggak tahu. Kenapa? Itu yang tadi saya bilang. Kesuksesan adalah kesempatan bertemu persiapan. Persiapan ini harus kuat banget. Jadi ada kesempatan emas. Tiba-tiba Tuhan kasih kita prospek yang calonnya kayak Budi Darwin. Kok Budi Darwin, Bushido. Tapi karena saya jelasinnya gagap, nggak mantep, kurang info, dia kabur. Yang salah siapa? Tuhan udah kasih itu rezekinya katanya. Yang salah siapa? Anda nggak siap. Anda main-main di bisnis ini. Mumpung Anda sekarang di rumah. Mumpung sekarang kita work at home rata-rata. Orang takut keluar. Anda banyak waktu. Follow lah. Instagram, Facebook perusahaan, YouTube perusahaan. Dengerin presentasinya. Anda ngapa-ngapain juga. Bangunlah kegiatan positif. Saya lihat sebagian besar leader makan aja kerjanya. Kita semua temenan di sosmed. Makan Indomie lah, mie ayam. Ini lagi serius aja ya, saya orangnya namanya juga lagi training. Oke, nomor 5 adalah mengundang. Bagaimana cara mengundang? Nah, banyak di bisnis ini, ada orang nggak tahu cara ngundang. Ada ngundang tuh one on one, ada ngundang skala LOP. Skala LOP itu apa maksudnya? Jadi ada orang kadang, ada dokter, seminar dokter, dia nggak tahu cara ngundang yang baik. Nggak tahu dia. Datang dong acara, apa nih acara MLM? Iya, ya mana orang mau datang? Kalau nggak Anda ngundang one on one, saya mau ngundang Anda nih. Teman baik saya mau prospek dia. Saya mau undang dia datang. Saya nelpon dia. Gue ada bisnis bagus nih dari Jepang, yuk kita ketemu, yuk saya presentasiin. Mau nggak dia? Nggak mau, bos. Orang denger MLM sekarang anti. Jadi Anda harus tahu cara ngundang yang baik dan yang benar. Jadi kalau ada dokter, saya selalu ngomong, kalau saya dulu ya, saya selalu bilang, gue ada seminar dokter luar biasa. Lo tau gak sih lagi beken-beken tentang stem cell itu? Dia dokter yang pengalaman banget soal itu. Yuk kita datang yuk, dengerin aja. Emang acara apa tuh? Gue juga nggak tahu. Atau acara apa? Itu acara perusahaan sih, tapi bukan masalahnya, kita dengerin aja sesuatu. Banyak cara ngundang, Bu. Dimana Anda harus ngundang itu gini. Saya sarankan kalau ngundang acara atau LOP, Anda stylenya edifikasi. Stylenya, gayanya tuh edifikasi. Edifikasi itu apa yang tadi saya cerita. Ada kok Budi Darwin. Ini Bushido nih. Ada orang income-nya 600 juta sebulan. Dia mau sharing cara dia gimana bisa sukses. Yuk kita dengerin yuk. Emang itu acara apa? Acaranya, udah kita dengerin aja ilmunya. Jadi stylenya, menurut saya, untuk ngundang ke acara LOP, style gayanya harus edifikasi. Siapa orang itu dan kenapa orang harus datang, Anda harus jelaskan. Jadi orang mau dengarkan. Jangan bawa seminar, seminar kesehatan, mateng deh Bu kalau kayak begitu. Saya rekomendasi Anda stylenya edifikasi. Ada kok Budi Darwin yang gini-gini. Ada kok Andrian nih ganteng gini-gini. Ada kok Yohanes nih orangnya maco gini-gini. Stylenya gitu. Income dia berapa. Dapat dari berapa bulan. Kayak saya, Anda terbukti terinspirasi sama Mas Udin. Dan andai kata saya bawa training suatu hari, ada Mas Udin sharing bagaimana dia mulai bisnis ini. Anda mau dengerin nggak? Pasti Anda mau. Jadi saya rasa cara ngundang style edifikasi itu paling bagus untuk acara. Kalau untuk one on one, Anda harus gayanya nembak langsung. Contoh kayak gini. Ini Anda teman saya. Kok lama lo kita udah nggak ketemu, udah 2 tahun lo nggak kerasa. Ngopi-ngopi yuk, Jumat atau Sabtu.
Sabtu siang atau malam jam 7 sampai jam 9. Ngerti ya gaya ngundang saya? Kenapa? Karena untuk prospek yang paling baik yaitu ketemu langsung. Tentunya sekarang kan lagi social distancing, nggak bisa. Cuma maksudnya paling baik. Kenapa? Kalau ketemu langsung, Anda bisa baca semua gerakan badan, bahasa tubuh, semua Anda tahu. Jadi wajib Anda, menurut saya, tunggu ya. Saya mau lihat video dulu, soalnya hidup saya sepi, nggak ngeliat. Nah, ini saya nyalain lagi. Jadi, Anda harus ketemu langsung sama maaf. Tunggu ya. Muka saya ada kan ya? Muka saya ada nggak, Bapak Ibu? Ada ya? Kehilangan jati diri saya. Dan tadi nggak pasang apa-apa, jadi nggak ada muka teman-teman juga. Jadi pure saya ngomong, saya jangan-jangan kerekam apa ada apa nggak ada respon apa-apa. Kadang saya ngomong udah asik sendiri. Tunggu saya lihat dulu. Ada bener apa enggak? Oh, ada. Ada, ya udah. Nggak, videonya saya tutup, jadi saya ngomong sendiri, nggak baca chat. Lupa saya. Ini bener masih on track apa enggak? Oke. Nah, ngundang ke LOP itu, stylenya edifikasi. Kalau one on one, saya saranin Anda ngundang, benar-benar ngundang aja dulu. Karena tujuan ngundang adalah bikin orang datang. Jadi Anda nggak boleh ngundang presentasi. Gue ada produk Jepang nih. Gue ada bisnis di Jepang nih. Gue ada bisnis network yang lagi booming. Nggak boleh. Tadi saya udah jelasin, kalau ngundang acara, Anda stylenya edifikasi. Ada dokter ini, ada Ko Budi Darwin, dia adalah bla bla bla. Kalau one on one, kayak tadi, ngopi, udah kangen, ngajak ketemu. Atau kalau orangnya bisa diketemuin bisnisnya, ya udah ceritain aja, gue ada bisnisnya langsung. Tapi intinya, tujuan mengundang adalah bikin orang datang. Itu intinya. Jadi Anda nggak boleh presentasi. Ada produk bagus, produk Jepang, kesempatan bisnis yang luar biasa. Jangan dulu. Kecuali yang memang saya telepon Ko Yohanes, contoh Ko Yohanes nih, dia memang udah leader, udah saya telepon aja. Bener nggak? Udah nggak usah basa-basi. Cuma kalau yang waktu daftar nama, ini balik nih. Waktu saya bikin daftar nama, skala prioritas, nah saya telepon dia. Ngerti ya? Saya ceritain. Tujuan mengundang adalah bikin orang datang. Ingat, bikin orang datang. Jadi, goalnya adalah bikin dia datang. Sarannya adalah jangan terlalu ceritain bisnisnya. Not good. Nggak selalu bulat juga ya, susah gimana ya. Ada juga ada orang yang, contoh saya bisa bilang juga, gue sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa. Dan gue harus sampein ke saya sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa dan saya harus sampein ke Anda. Jumat atau Sabtu ini, Sabtu siang atau malam nih? Malam, jam 7 atau 9 nih. Anda lihat ya, saya ada sesuatu yang luar biasa yang saya harus sampein, kita harus ketemu. Jumat atau Sabtu? Nah, ini kayaknya udah ketemu nih kita. Ngerti ya? Saya ada sesuatu yang luar biasa yang saya harus sampein ke Anda. Jumat atau Sabtu ini bisa nggak? Jumat atau Sabtu ini. Jangan pakai bisa nggak, dia bilang enggak. Jumat atau Sabtu ini. Sabtu, siang atau malam. Malam, jam 7 apa jam 9. Ketemu deh saya. Karena tujuan ngundang adalah bikin orang datang dulu. Dengan datang Anda yang tahu. Oke ya? Sampai sini oke? Sampai sini oke nggak? Lanjut next step. Manado masih isolasi, ketemu sulit. Iya, ini bukan waktu di Manado. Ini bukan waktu sekarang. Ini lagi sosial. Ini Anda harus work at home, nggak boleh keluar loh. Cuma setelah ini, ajak ketemu kalau prospek. Ini online aja. Ini nanti online juga saya kasih tahu. Kalau mengundang kan nggak bisa di online dong. Oke ya. Lanjut, prospek dan branding. Nah, habis mengundang adalah prospek. Apa arti prospek, teman-teman? Teman-teman, apa arti prospek? Rata-rata sebagian dari kita bilang prospek itu adalah presentasi. Bentar ya.
Betul nggak? Semua setuju, rata-rata zaman dulu. Semua bilang prospek adalah presentasi. Betul. Prospek adalah mencari kebutuhan. Dia. Find their needs. Itu prospek sebenarnya artinya itu. Jadi saya bisa 1 jam duduk. Saya harus cari kebutuhan dia apa. Ingat ya, prospek adalah apa? Prospek adalah mencari kebutuhan. Prospek adalah mencari kebutuhan. Jadi kalau saya tanya ke Anda, kalau kita mau cari kebutuhan orang, lebih baik saya ngomong apa saya yang mendengar? Lebih baik saya ngomong apa saya dengar? Ya pasti saya harus banyak mendengar. Karena kan saya mau tahu dia butuhnya apa. Jadi dalam prospek, kebanyakan dari kita salah adalah kita kebanyakan ngomong. Wah, ini produknya bagus. Kebanyakan ngomong mulut Anda. Bagus kalau sikat gigi, kalau enggak gimana? Bener loh. Saya banyak lihat orang ya. Udah banyak ngomong, dia nggak tahu apa yang dia omong lagi. Bonus unit level ada, level 1, segini. Salah jelasinnya. Buset, tapi kalau udah ngomong, ini. Udah paling bener. Prospek adalah mencari kebutuhan dia. Jadi selama Anda belum dapat apa yang dia butuhkan, Anda nggak boleh presentasi. Paham? Kalau Anda nggak paham apa yang dia mau, Anda nggak boleh presentasi. Prospek itu apa? 1, Anda harus tahu dia siapa. Mampu beli atau enggak. Mampu beli apa enggak, Anda harus tahu loh. Dia itu siapa maksudnya? Siapa dia? Gubernur, ibu rumah tangga, atau dia pekerja bank, atau dia orang hukum, atau dia dokter. Kita harus tahu. Jangan kita udah ngomong hebat dan ngaco, yang kita ngomong dokter. Iya, dibantai, bos. Paham maksud saya? Jadi waktu prospek, Anda harus tahu dia siapa. Setelah Anda tahu dia siapa, Anda harus tahu mampu apa enggak dia. Itu otomatis kalau Anda tahu dia siapa. Oke ya. Ketiga, apa yang dia butuhkan. Itu yang paling penting. Kebanyakan dari kita prospek hantam kromo aja. Buka buku merah. AFC adalah perusahaan farmasi. Jelasin sampai annual rank. Mabok. Siapa yang mau join? Anda cerita ke saya juga, saya nggak mau join. Mabok dong. Anda presentasi 100 halaman di buku merah. Gila. Ada orang stroke. Kira-kira orang stroke butuh apa, Bu? Coba ketik aja 1 orang aja. Kalau orang stroke butuh apa? Nah, orang stroke butuh SOP. Udah jelasin SOP aja. Anda jelasin orang stroke sampai bonus unilevel, pembagian bonus 80-20, jelasin AFC adalah perusahaan farmasi. Stroke kedua, habis Anda presentasi, dia pulang, besok minum 2 saset, besoknya stroke. Langsung istrinya nanya, kenapa nih stroke? Jangan karena SOP. Iya karena Anda yang bikin stroke. Buset, orang stroke jelasin manfaat Utsukushi, manfaat Ruby merekrut Ruby, Ruby merekrut Diamond. Bu. Paham maksud saya? Anda lihat apa yang dia butuhkan. Dia butuh SOP. Jelasin SOP aja 10 menit. Udah beres. Pulang. Orang stroke Anda presentasi 2 jam. Jahat loh itu Anda loh. Anda stroke ya? Dia mah manggut-manggut aja, ibu cerita apa dalam hati dia. Aduh, kapan gue selesai nih? Udah beli 2 aja deh mah biar selesai. Paham nggak sih? Anda nggak peka. Anda kira dengerin Anda ngomong 1 jam orang seneng. Saya mau bilang sama Anda, orang nggak seneng, Bu. Kalau ceritain AFC 1 jam. Aduh, emang jam terbang Anda seberapa hebat bisa ngomong sejam tanpa bosen. Presentasi harus singkat, cuma boleh 10 menit. Jadi waktu di prospek, Anda harus tahu dia butuh apa. Contoh saya jawab nih, di chat. Anak muda, umur 17 tahun. Kira-kira saya harus prospek dia, apa yang saya harus presentasiin? Duit. Bisnis, bener. Anak muda, Anda jelasin tentang SOP, diabetes, stroke. Dia bilang, gue belum diabetes, stroke. Terus cowok. Kalau cowok umumnya Utsukushi nggak mempan juga. Cowok jarang mau cantik. Banyak sekarang, tapi jarang. Anda jelasin, dia anak muda, gue masih sehat sih. Pernah nggak Anda prospek dia jawab, enggak, gue sehat-sehat aja. Mati udah langsung Anda. Anak muda jelasin apa? Bisnis.
Saya ada ibu-ibu, dia overweight, badannya kayaknya kelebihan berat badan. Makannya berantakan, kotor. Saya harus jelasin dia apa? Coba chat. Utsukose, udah jelasin Utsukose. Presentasi cuma boleh 10 menit. Kadang boleh dikit-dikit tuh di harga sama bisnisnya. Tipis-tipis aja. Kenapa? Karena waktu dia udah get into, atau dia udah percaya sama Anda, atau dia udah rasain, atau dia udah kepo, otomatis dia akan tahu lebih, Bu. Dia minta lebih malah. Bener, Anda presentasi 10 menit, ketika udah klik di hati dia kepo. Jelasin juga dong nih SOP. Baru Anda jelasin. Marketing plan-nya, contoh dia bilang, jelasin dong marketing plan-nya. Marketing plan-nya luar biasa, tapi hari ini udah too much. Wah, jelasin dong. Keren banget sih, tapi kalau lo maksa ya udah. Ngerti nggak maksudnya? Jangan tuangin semuanya. Stop dulu yang dia butuhkan. Nanti kalau dia tertarik, dia akan minta lebih. Paham ya? Kalau dia tertarik, dia akan minta lebih, dia akan tahu. Harganya gimana? Nah, jelasin harganya. Nah, harganya ini mempengaruhi dari bonusnya. Mau denger juga nggak? Ngerti ya? Jangan Anda keluarin buku merah, apa-apa keluarin buku merah, presentasin dari awal sampai akhir. Gila. Gila. Anda aja gituin saya juga. Serangan stroke saya jengkel di hati nih. Jengkel banget kapan selesainya. Nah, bener nih katanya buku kitab suci. Nggak boleh. Prospek mencari yang dia butuhkan. Jadi Anda harus tahu. Nah, prospek itu jangan butuhnya kayak gimana. Jadi waktu Anda ketemu, kan saya mengundang. Dia datang. Ya kan? Dia datang dong. Saya ngobrol dong. Gimana bro bisnis? Oh, bisnisnya lagi. Bisnis gue lagi maju banget nih. Oke, jadi gue nggak bisa deketin pakai bisnis. Bisnisnya lagi maju. Ya nggak? Ya nggak? Masuk akal ya? Bisnisnya lagi oke. Ya udah gue nggak usah jelasin bisnis. Santai aja dulu. Oh gini, bokap nyokap gimana? Wah, bokap gue diabetes ternyata. Oh, tahu nih kita udah dalam hati udah ada nih. Bokap dia diabetes, butuh SOP. Oke. Nyokap gimana? Oh sama, nyokap gue juga sedih-sedihnya sakit loh. Tapi sekarang udah baikan banget sih. Tapi nggak cerita apa, nyantai aja. Oh, nyokapnya sedih. Udah butuh SOP nih dua-duanya. Ngerti nggak? Tunggu saya baca. Bagus deh, kalau nggak bisa presentasi pakai buku merah tuh bagus. Buku merah itu buat Anda membaca di rumah. Paham Bapak Ibu ya? Buat Anda baca buku. Di rumah Anda baca. Oke, jadi dalam prospek Anda mendengarkan apa yang dia butuhkan. Anda harus tahu dia siapa, dan Anda harus tahu apa yang dia butuhkan. Jadi kadang Anda bisa cuma ngobrol di kafe, makan-makan doang, tapi Anda udah tahu dia mau apa. Itu goalnya loh. Ingat, goalnya bukan Anda presentasiin, karena mulut Anda kan tukang presentasi, apa-apa presentasi, apa-apa presentasi. Bukan itu loh. Goalnya dalam prospek adalah mencari apa yang dia butuhkan. Jadi waktu Anda udah dapat apa yang dia butuhkan, baru Anda bisa masuk. Anda masuknya bisa lewat sosmed, telepon, ketemu lagi, itu gampang. Intinya yang pertama adalah kita harus tahu dia butuh apa. Itu nomor satunya. Dokter, saya deketin dokter kadang. Zaman sekarang jujur aja, saya kalau deketin dokter, saya jelasin bisnisnya. Kenapa? Karena mungkin hidup udah beda, sponsor berkurang atau apa. Saya jelasin kayak gitu. Atau saya ketemu anak muda, saya ketemu orang yang tergantung deh. Nggak semua dokter juga ada bisnisnya. Ada yang suka produknya, ada yang suka visi misi juga banyak. Ada yang suka visi misi perusahaan bahwa wah ternyata misinya sama kayak dia. Karena dokter itu kan pasti mau bantu orang kan. Itulah orang mau jadi dokter. Beda sama dokter-dokter baru ya. Maunya kaya, mau susah. Menurut saya kalau kaya bisnis aja, ngapain jadi dokter. Jadi Anda harus tahu betul apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Itu goalnya prospek, bukan presentasi. Karena presentasi Anda akan tidak didengarkan. Presentasi Anda akan hambar kalau Anda nggak tahu dia mau apa. Paham maksud saya? Beda dong. Ketika saya presentasiin SOP, dan saya tahu Anda butuh SOP, sama saya presentasiin SOP tanpa saya tahu Anda butuh apa. Beda loh. Anda sendiri beda. Nadanya beda, kepercayaan dirinya beda, antusiasnya beda. Oh, SOP. Lu kan sendi nih. Oh, testimoni sendi. Udah disediain lah. Atau apalah. Anda lebih siap ketika Anda tahu dia butuh apa. Jadi saya rekomendasi Anda. Ketika Anda prospek, Anda cari yang dia butuhkan apa. Lalu Anda presentasiin
setelah Anda tahu dia butuh apa. Selama Anda nggak pernah tahu dia butuh apa, jangan pernah Anda presentasi. Paham maksud saya? Itu goalnya, itu seninya. The art of prospect adalah mencari tahu apa yang dia butuhkan. Kadang dia kondisi ekonominya dia susah, tapi dia nggak berani ngomong, malu atau gengsi. Itu seninya. Jadi the art of prospect seninya adalah mencari kebutuhan dia. Selama Anda belum dapat, jangan pernah Anda beri presentasi. Karena presentasi adalah solusi. Apa yang Anda mau kasih solusi kalau Anda nggak tahu dia sakit apa? Apa mau kasih obat apa kalau Anda nggak tahu sakit apa? Apa yang mau kasih Anda solusi kalau Anda nggak tahu masalahnya apa? Paham? Paham nggak? Oke, lanjut. Nah, branding. Branding adalah kita memang harus membrandingkan diri kita dan AFC di sosial media kita. Wajib. Sosial media. Sosial media itu zaman sekarang nggak ada lagi yang gaptek. Oma saya semua udah main Facebook. Beneran. Anda nggak bisa alasan gaptek. Oma saya 82 tahun. Mama saya mau 60 tahun. Justru zaman sekarang Facebook itu zamannya Anda. Anda tuh yang baby boomer, yang udah 40-50 tahun ke atas. Malah lagi aktif-aktifnya tuh di Facebook. Instagram malah punya anak muda. Tunggu ya, ada aja yang nelpon. Jadi saya mau kasih tahu ke Anda, Bapak Ibu, Anda harus mulai sharingin di sosial media Anda. Percaya sama saya, teman-teman Anda lagi buka sosmed sekarang. Sekarang nih, mumpung lagi bagusnya. Nah, prospek di sosial media gimana? Waktu itu ada yang nanya saya, gimana produktif prospek di sosial media? Kan kita nggak ketemu. Benar. Anda jadi harus, bedanya prospek yang ketemunya, mencari needs-nya jadi di online. Jadi chat dia. Paham ya? Anda harus di prospek, Anda harus tahu dia siapa. Jadi Anda udah tahu nih siapa dia. Teman Anda atau apa, targetnya udah jelas. Cuma cara offline diubah jadi cara online. Anda hubungi chat juga sama dia, normal aja. Lagi sibuk apa, basa-basi dulu lah. Jangan apa-apa ada peluang bisnis. Jangan cuma apa-apa ada bisnis di Jepang. Jangan. Kalau perlu Anda 3 hari chat, ya 3 hari aja chat. Karena syaratnya untuk kasih tahu solusi adalah Anda harus tahu dia butuh apa. Selama nggak ketemu, emang harus 3 bulan juga Anda chat di online. Ya udah, lakuin aja. Itu seninya. Makanya ada seni. The art of prospect. Ada seninya. Seninya itu mencari apa yang dia butuhkan. Selama dia belum butuhkan, maka Anda nggak akan bisa goal. Tapi butuh waktu lama dong Pak gini-gini. Memang bagi Anda pemula. Bagi Anda yang udah expert, yang udah sering lakukan ini, Anda akan mudah dapatnya. Tapi bagi yang pemula, ya pasti lebih susah. Jadi kami lebih lama dong. Ya pasti. Semua ada prosesnya. Ini bisnis sama aja kayak konvensional. Ada bisnis, ada butuh pengalaman. Anda butuh ditolak ribuan kali. Nggak bisa instan, cara step langsung sukses jadi Bushido. Ya saya aja mending langsung jadi Bushido. Semuanya langsung jadi Bushido. Ngapain nggak stok nggak tahu. Bukan gitu loh. Semua ada prosesnya. Anda harus lewati juga prosesnya. Ini kan bukan sama kayak Anda mau main babi ngepet nih, pesugihan. Ada prosesnya juga, Pak. Nggak bisa langsung ada lilin Anda jaga main tiup. Kedukun dulu, puasa dulu, ya kan? Sediain dulu tumbalnya, baru tuh ada lilin, baru Anda jadi babi kejar-kejar itu. Itu aja ada prosesnya loh. Anda mau pesugihan aja ada prosesnya. Sama kayak di prospek. Datang ketemu, langsung keluarin buku Alkitab AFC. AFC adalah sebuah farmasi. Ketemu dikit di presentasi. Gila, udah tuh foto lagi bangga. Kita udah 8 jam nih presentasi. Wah, dia bangga. Kalau saya sedih loh dapat berita gitu. Ya Allah, presentasi 8 jam. Kalah jubir. Jadi maksudnya apa? Salah mainnya. Salah tekniknya. Anda bukan Anda kerja keras, tapi Anda nggak kerja pintar. Dengan training ini datang, Anda tahu kerja yang pintar. Bukan kerja keras tetap, tapi bukan kerja keras. Banting tenaga, presentasi, keliling-keliling kota. Bukan itu loh. Kerja pintar yang diperlukan. Smart. Anda bisa pangkas waktu-waktu itu dengan lebih efisien. Branding. Anda harus sharing di sosial media. Kenapa? Anda yang nggak punya sosial media, buat.
Ingat teman-teman Anda nunggu di situ. Teman-teman SMA Anda, reuni, SD, kuliah, semua nunggu di situ. Buat deh. Hidup Anda mulai berubah juga. Anda dapat teman juga. Buat sosial media itu, post apa itu AFC, apa produk AFC, apa testimoni AFC, apa yang Anda senang di AFC, apa yang tadi Anda join kenapa, siapa sosok yang Anda kagumi di AFC, buat aja. Saya kagumi Ko Budi Darwin, tulis tentang Ko Budi Darwin. Kenapa Anda kagumi dia? Saya suka sama Ko Yohanes, ceritain tentang Ko Yohanes. Saya suka Pak Ernest, ceritain tentang Pak Ernest. Saya suka Pak Mike, ceritain. Anda sharing siapa yang Anda suka, mentor Anda siapa, leader Anda ceritain kenapa Anda suka sama dia. Apa itu AFC, apa yang AFC dapat award, berita-berita tentang AFC lah Anda sharing. Nah, sharingnya itu ada 3 bagian. 1 jam, jamnya ada jamnya. 1 ada jamnya. 1 jam 11 sampai jam 12 siang. Anda post jam segitu. Jam 11 sampai jam 2 siang. 12 siang. Karena orang yang bangun pagi di Jakarta terutama aktivitasnya padat. Dia bangun, kerja, berangkat, dia jarang lihat handphone. Anda kata lihat nggak serius. Tapi kalau jam 11 sampai jam 12 orang mulai mau jam istirahat, dia mulai lihat tuh post-post tadi paginya. Jadi chat Anda terlihat. Jam 11 sampai jam 12. Karena baru Anda muncul, jadi munculnya di atas juga. Dia nggak scroll. Kedua, jam 3 sampai jam 4 sore. Jam 3 sampai jam 4 sore. Itu adalah jam-jam di mana orang penat. Orang di kantor, atau dia kerja, atau jam 3, jam 4 itu saya udah riset deh. Saya kan orang marketing S2. Jam 3, jam 4 tuh waktu yang paling baik buat Anda share. Karena ada orang penat, dia lebih mau baca. Oke? Malamnya jam 8 sampai jam 9 malam. Malamnya jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau Anda post jam 5 atau jam 6, jam 7, orang lagi pulang kerja. Jarang lihat, fokus. Udah nyampe dia makan dulu lah, mandi dulu. Nah, kalau jam 8 sampai jam 9, dianggap orang udah mau tidur lah. Itu ya orang normal ya. Dia mau tidur, dia baca-baca dulu sosmedan. Nah, itu waktu yang paling baik. Catat tuh. 11, 12, 3, 4, 8, 9. Saya anak marketing deh, saya tahu deh. Saya udah riset banyak. Oke ya, itu jam yang harus. Branding jadi ini bisnis kayak personal franchise. Jadi Anda harus branding diri Anda, upline Anda, perusahaan AFC, produk AFC, apa manfaatnya, apa yang AFC lakukan, apapun Anda sharing. Jam-jamnya saya udah kasih tahu. Sampai sini oke? Saya absen dulu. Kita udah mau 2 jam loh. Sip. Nomor 7 adalah closing. Closing, apa arti closing? Closing artinya bukan pembelian. Kalau tidak, closing, ini cepat aja, saya harus cepat ya, karena udah mau 2 jam. Artinya closing adalah Anda closing artinya apa? Penutupan. Bukan buying, orang membeli, bukan. Jadi waktu Anda udah jelasin, kan saya cari apa yang Anda butuhkan. Lalu saya presentasiin apa yang Anda butuhkan sebagai solusi. Di endingnya saya harus closing. Jadi saya bilang begini, jadi jangan udah selesai presentasi, gimana? Mau coba nggak? Nggak boleh. Anda harus kasih tahu, closing itu yang bikin beda. Closing itu yang bikin orang jadi leader. Downline Anda jadi aktif, itulah closing. Closing itu kalimat penutup yang super power. Jadi ketika saya ketemu Anda, saya tahu apa yang Anda butuhkan. Saya presentasin apa yang Anda butuhkan, lalu di endingnya saya closing, saya bilang gini. Contoh di sini Pak Jimmy ya. Ini kata-kata saya, tapi ini contoh, karena saya dulu pakai kata-kata ini. Pak Jimmy, saya nggak sehebat Budi Darwin, Bushido. Saya nggak sehebat Ko Yohanes, yang udah daimyo. Tapi saya bisa selalu ada buat Pak Jimmy. Saya bisa, di saat Pak Jimmy butuhkan, saya ada. Mau nggak kita berdua sama-sama bangun impian? Saya baru di bisnis ini, saya baru gabung. Saya baru bergabung 1 bulan, hasilnya lumayan. Saya memang lagi cari tim-tim yang benar-benar kita sama-sama buat achieve impian bareng. Nggak ada yang saling meninggalkan. Kalau Pak Jimmy bergabung sama tim saya pastiin kita sama-sama achieve impian itu tanpa ada yang ketinggalan. Mau nggak Pak Jimmy mulai bisnis ini sama saya? Kalimat closing kayak gitu, Bapak Ibu. Anda harus bikin kalimat yang romantis. Istilahnya romantis. Yang bikin masuk ke hati dia. Kenapa? Kalau Anda nggak bisa bikin kalimat closing, contoh saya
Tadi prospek Pak Jimmy. Pak Jimmy bilang enggak. Ya udah nggak apa-apa. Oke, Pak Jimmy. Besok ada yang si A prospek Pak Jimmy, B, C, D, E. Suatu hari si F prospek Pak Jimmy dan Pak Jimmy kebuka. Tapi dia cari saya. Tahu nggak kenapa? Karena saya yang closing. Jadi closing itu penting karena bikin ikatan ke hati sama hati. Dan itu nyala. Jalan. Itulah closing. Pak Jimmy, Anda tahu nggak, saya nggak pernah ikut MLM. Ini bagi closing yang bagi orang nggak pernah ikut. Saya nggak pernah ikut MLM. Saya nggak pernah percaya sama MLM, apalagi barang-barang MLM. Tapi hari ini saya udah bergabung. Tapi udah 1 bulan ini saya bergabung sama AFC dan saya udah buktikan dari semuanya. Saya orang yang nggak percaya apapun tentang MLM, tapi hari ini berubah. Dan saya sekarang tawarin ke Pak Jimmy, karena saya bilang ini benar-benar bagus semua. Banyak banget orang berubah. Saya mau Pak Jimmy ikut di bagian ini. Saya memang cari orang yang benar-benar kayak Pak Jimmy. Ayo kita bergabung jalan sama-sama. Itu closing kayak begitu-begitu tuh, Pak. Oke? Kalau tidak closing, Anda harus tanya juga. Pak Jimmy bilang, enggak deh, sorry Nick. Nah, Anda harus wajib tanya, Pak, maaf, nggak apa-apa kalau Bapak nggak mau bergabung. Tapi boleh nggak saya tahu, kenapa Bapak nggak mau bergabung? Ya? Anda harus tanya, kenapa dia nggak mau bergabung? Jangan-jangan nggak ada duit, ya nggak ada modal. Kalau nggak ada modal, Anda kan bisa jawab, oh nggak ada modalnya. Saya juga mulai bisnis ini nggak ada modal. Dan ada caranya. Caranya ini seperti A, B, C. Anda kasih tahu kan, Anda udah tahu lah cara bisnisnya tanpa modal gimana. Jual satu box, dapat ruby gratis. Jadi Anda harus tahu. Jadi kalau dia nggak mau join, jangan langsung diambekin, diblok di WhatsApp, diblok di sosial media, langsung bye-bye. Wah, nggak mau gabung. Wah, langsung nggak ada teman lagi seumur hidup. Ingat loh, hari ini dia nggak bergabung. Bukan artinya minggu depan dia nggak bergabung, bulan depan dia nggak bergabung, atau 3 bulan lagi dia nggak bergabung. Nggak ada hubungannya. Paham ya? Ada orang yang di prospek baru 4 bulan baru bergabung. Jadi nggak usah tiap ditolak langsung baper. Langsung, wah, Mam, ternyata si Jimmy nggak mau join. Wah, bener-bener dia. Jangan deh kamu gini. Wah, nggak boleh loh. Nggak boleh ya. Anda kalau dia nggak mau bergabung, lihat nih. Tadi kan apa arti closing Anda udah tahu. Kalau tidak closing, Anda kasih tahu. Bahwa Anda bilang gini dulu, Pak, atau Jim, oke nggak apa-apa lo nggak mau bergabung. Tapi boleh nggak saya tahu apa alasan Pak Jimmy nggak bergabung? Nah, enak ya. Nggak ada modal. Oh, gini. Ya jangan-jangan nggak ada duitnya. Anda mengoceh-ngoceh banyak. Orang nggak ada duit, gimana mau join? Dia nggak tahu gimana. Terus kalau dia tetap nggak mau, nggak apa-apa. Ya udah, boleh nggak? Kasih tahu. Contoh, gue emang nggak suka MLM, Niko. Gue benar-benar nggak suka. Jadi sorry aja ya, gue benar-benar nggak suka. Oh ya udah, nggak apa-apa. Boleh nggak tahu, ada nggak kamu punya temen yang mungkin suka MLM? Ngerti ya? Kita minta referensi sama dia. Kasih nggak dia? Kasih lah. Yang penting kan dia nggak mau join. Oh, Anda nih kira-kira nggak juga, ya udah. Oh, kayaknya nggak ada deh. Oh ya udah, nggak apa-apa. Thank you Jim waktunya ya. See you next. Tapi ingat kalau ada apa-apa, cari gua ya. Karena gue yakin lu pasti butuh. Waduh, itu kalimat-kalimat saya tuh kalau udah di ending tuh. Oke, nggak apa-apa. Tapi inget ya, kalau ada apa-apa cari gua karena gue yakin lu pasti butuh ini. Bye-bye. Dia yang penasaran, bukan saya nantinya. Kalau tidak closing. Kalau closing, Anda juga tanya. Jimmy bilang, yes, oke, Nick, gue mau bergabung dan mulai bareng. Oke. Udah selesai kita tanya, Jim, boleh nggak, sorry, ini buat review gue aja. Boleh nggak gue tahu kenapa lu bergabung? Waktu gue jelasin apa yang bikin lu bergabung. Apa yang bikin lu semangat. Jadi kita tuh ada review gitu loh. Orang nggak mau kenapa, orang mau kenapa. Jadi kita tahu di mana poin-poin itu. Oh, orang masuknya di sini. Oh, ngerti ya? Anda harus tanya juga kalau closing kenapa. Nah, khususnya kalau join Diamond, kita ada pertanyaan selanjutnya. Kalau dia join Diamond, Diamond only ya, Ruby enggak. Kalau dia join Diamond, Anda wajib tanya. Bro, kenapa? Karena orang Diamond itu mau bisnis. Pasti ya, kalau orang join Diamond, umumnya dia pasti mau bisnis. Karena dia keluarin duit 20 juta. Apalagi 3 Diamond. Almost 60 juta. Jadi kita perlu kasih kalimat adalah, orang bisnis mau apa? Bukan mau untung dulu. Dia mau balik modal dulu. Balik modal dulu, baru mau untung. Itu pebisnis kayak gitu. Selalu BEP-nya kapan? Nggak ada orang bangun bisnis nanya, untungnya kapan? Nggak ada. Yang ditanya selalu, BEP-nya kapan? Kapan balik modalnya? Jadi waktu orang join Diamond, hal pertama di mulut Anda ngomong juga kayak gitu.
Bro, lo kan bisnis, join paket diamond, paket bisnis. Mau nggak lo balik modal? Besok atau hari ini juga. Maka Anda akan jawab, mau. Oke, undang 6 orang datang sekarang atau besok. Kenapa? Karena 6, saya join diamond. 6-6-nya diamond. 6 kali 3, 18 juta sama pairing udah balik modal. Iya kalau join diamond. Umumnya pasti join diamond. Orang kalau baru pertama kali join, saya tawarin prospek. Dia join langsung diamond. Umumnya teman-teman dia diamond juga. Tahu nggak kenapa? Karena naga main sama naga, cacing main sama cacing. Kalau dia pebisnis, otaknya, mindsetnya diamond langsung, umumnya teman-temannya juga langsung diamond. Tes aja, Anda riset aja. Semua orang yang baru umumnya join diamond dari awal, biasanya teman-teman awal 6 orang pilihannya juga diamond. Anda bayangin nggak? Kalau dia bawa 6 orang itu, saya bikin prospek juga sama kualitasnya, maka dia juga join diamond. Semua 6-6-nya. Dan prospekan saya udah balik modal. Besoknya Anda bayangin nggak? Dia udah kejar sendiri. Paham ya? Jadi bisnis ini adalah, khusus yang diamond ya, yang bisnis. Ketika balik modal makin cepat, rodanya makin cepat panas. Itu prinsipnya. Ketika dia join, dan balik modal besok atau hari ini, maka rodanya cepat panas. Kalau Anda balikin modal dia 1 bulan, maka rodanya jalan seperti 1 bulan. Anda bikin 3 bulan, ya udah makin lambat. Semakin cepat Anda bikin, semakin cepat putarannya. Semakin lama putarannya, semakin lama. Itu prinsipnya kalau orang join diamond. Kalau Ruby, nggak bisa Anda ngomong gitu. Karena Ruby itu paket coba. Orang join Ruby, orang mau nyoba. Kalau diamond, orang mau langsung mau bisnis. Paham ya? Semakin cepat Anda bikin BEP, semakin cepat rodanya. Paham? Jadi Anda ini cocok banget buat orang roadshow. Karena Anda pergi keluar kota, Anda nggak punya waktu banyak. Kayak saya cuma punya waktu 3-4 hari. Jadi kita harus panasin rodanya. 8. Menghadiri acara mingguan. Kenapa Anda harus acara mingguan atau Zoom ini kayak gini? Ini kan kita ada berapa orang sih? Sorry. Kita ada 349 orang dan kurang lebih 70 lebih ada di Facebook Live. Karena sekarang dibagi 2. Ada Facebook Live juga. Karena kemarin nggak muat, jadi kita ada Facebook Live. Kenapa kita harus ada acara mingguan kayak Zoom atau LOP gini? Untuk cas diri kita, Bu. Saya juga butuh dicas. Makanya ini si Paniko rajin banget bikin ginian. Bukan, saya juga butuh cas. Kita semua ini berjuang di handphone ya. Saya hari ini jempol saya kena apa ya? Kena kayak trigger finger gitu loh. Kenapa? Saya tiap hari chat nih sampai jam 5 pagi. Sekarang udah kram di sini, namanya trigger finger. Jadi kayak ada apa gitu nggak enak di sini. Sekarang udah kayak cacat gitu. Karena chat terus tiap hari. Karena lagi online kan semuanya lagi penuh chat. Acara mingguan ini bikin kita tambah semangat. Itu yang bikin kita down up lagi. Karena bisnis ini, Bu, susah, Bu. Orang jual 1 box susah, Bu. Makanya saya mau bilang ke Anda ke upline Anda ya. Anda sebagai upline harus dengar ini loh. Mungkin bagi Anda pairing 100 pair, 30 pair banyak. Anda harus tahu di bawah Anda, jual 1 box itu susah di luar sana. Hargailah itu. Jadi kita ketemu tiap minggu ini, seminggu 2 kali, apa seminggu 3 kali, buat cas diri kita masing-masing, Bu. Untuk saling nguatin. Untuk bahwa, oh ada harapan, oh kecas lagi. Karena kita manusia, semua butuh dicas. Doa juga cas. Ya itulah kenapa harus datang ke masjid tiap hari Jumat. Kenapa datang ke gereja tiap hari Minggu? Ya Buddha Hindu saya maaf nggak tahu ya. Kenapa harus datang? Karena kita butuh dicas. Sama kayak Anda datang di Zoom atau LOP ini, walaupun Anda bosan, Anda datang karena Anda butuh cas. Sama kayak saya juga butuh cas. Saya kadang kalau lama nggak ketemu Pak Ernest atau Pak Mac gitu ya, terlalu negatif. Karena kan saya ada di bukan komunitas negatif ya, cuma kan banyak komplain, ribut atau apa ya. Jadi tensi tinggi. Nah, kalian mereka ngomong dapat damai, sabar lagi. Emang kayak gitu loh. Kita semua butuh inspirasi kan. Jadi Anda datang ke sini bukan masalah udah tahu atau apa. Kita butuh dicas, Bu. Karena ini semangat jalan terus. Saya tanya, kan saya selama ini di rumah kan, work from home ini ya. Anda tahu nggak? Saya tidur tiap hari jam 5 pagi, Bu. Kadang kenapa linknya baru di-share 1 jam sebelumnya. Ini kan jam 2 baru jam 1. Karena saya bangunnya baru jam 1. Jam 5 pagi, jam 6 pagi saya tidur, Bu. Untuk respon Anda. Tapi pertanyaan saya, Anda gimana? Anda kan yang kejar impian Anda tuh. Saya mau tanya, Anda habisin berapa jam?
untuk kejar impian Anda sekarang. Untuk prospek, untuk apa? Saya mau tanya balik ke Anda. Makanya kita yang babak belur, yang beneran bekerja ya, kita butuh dicas. Butuh bangkit lagi. Membara lagi. Oke? Hadiri acara mingguan. Ini LOP. Rumusnya 30:1, artinya Anda undang 30 yang datang 1. Jadi kalau Anda 300, undang 300 yang datang 10. Paham ya? Itu konsepnya. Tapi ini kan konsep Zoom. Konsep Zoom juga gitulah. Undang 30 datang 1, kita member sampai 100.000 kok. Kemarin 500 aja yang ikut, nggak semua mau sukses. Nggak semua yang mau serius, nggak semua mau sukses. Jadi wajar aja yang sukses dikit. Nah, yang terakhir, back office knowledge, cara input, cara lihat jaringan, dan penyusunan titik. Anda H+14. Setelah 2 minggu Anda bergabung, Anda seharusnya bisa input sendiri. Anda nggak akan bisa sukses kalau yang ngimputin upline Anda. Anda nggak bisa sukses kalau Anda nggak ngerti masuk di sistem. Anda nggak bisa sukses kalau Anda nggak tahu lihat jaringan. Bagi Anda yang nggak paham, hubungi leader Anda, minta belajar. Jangan leader saya yang inputin, leader saya yang inputin. Anda nggak akan sukses deh. Belum nanti leader salah, Anda marah lagi. Itu hebatnya Anda. Udah minta tolong, leadernya salah input, Anda marah lagi. Waduh. Setiap hari ada aja yang salah input. Bapak Ibu, Anda harus ngerti nyusun jaringan. Login sistem gampang. Saya ada nenek-nenek 73, Bu. Bisa. Saya ada nenek-nenek pangkatnya samurai. Bisa semua. Anda aja nggak mau. Kenapa sih nggak mau belajar? Ini waktu yang tepat untuk belajar cara input, cara lihat jaringan. Jangan mau diinputin terus.